Salam dulu kan ke guys. Yo. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Terlindungi dengan rapat. Membentuk kekokohan. Nyalakan kemewahan merah seutuhnya. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Selamat sore, selamat datang di Siniar Lokananta yang pertama ini ya friend ya. Yoi. Spesial hari ini tentang Hari Musik Nasional. Oke, boleh aplaus dulu. Ini perlu dicatat tanggalnya juga nih my friend, 15 Maret 2025. Oh ini pertama nih ya jadi ya. Pertama kali kita live ngobrol di Lokananta. Oh. Di tempat pertama kali juga terjadinya peristiwa dan sejarah vinil di Indonesia. Nice. Oke. Ini yang gue demen dari kita nih my friend. Kenapa tuh? Bahwasanya Ada sesuatu yang bakal kita dengerin friend. oh itu dia. Oke mungkin dari DJ Anggit. DJ Anggit silakan. Para hadirin dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wah. Terima kasih my friend, Silakan terima duduk kasih iya. buat DJ Anggit. Wih, Ini merupakan salah satu rilisan vinil dari Lokananta sendiri nih ya. ya ini salah satu yang paling fenomenal kalau gue bilang kali my friend ya kan ya DJ Anggit pasti akan tahu nih my friend ya. artefak budaya kita. Cara naruh masukinnya aja pelan-pelan dia friend ya. Barang sejarah ini deh. Yoi. Emang apa namanya groove-nya nggak dipegang, megang tengahnya, wah itu pada ahli sekali ya. Pasti tangannya jarang berminyak tangan dia nih friend. Oke, silakan Git, kita duduk-duduk dulu kali ya. Iya. DJ Anggit kalau dibaca di Janggit jadi nih my friend. Wow. Jadi ini adalah siniar Lokananta pertama, ini disupport oleh Gaum Merah nih my friend, dipersembahkan oleh Gaum Merah. Wush. Silakan. Terima kasih juga nih buat Gaum Merah nih my friend. Pengen nanya-nanya soal ini nih, makanya nih ya, kenapa ini ada lagu Indonesia Raya ini termasuk rilisan pertama atau keberapa sih dari Lokananta? Kalau untuk
rilisan Indonesia Raya sendiri ini setahu saya, jadi rekaman ini direkam di Jakarta, Mas. Oh, jadi, rekamannya di Jakarta. Ya, di Studio RRI Jakarta di tahun mungkin 1955. Itu masternya dibawa ke Lokananta tahun 1959, itu digandakan pertama selak dulu. Oh, jadi yang untuk gramofon speednya 78 rpm itu set A-nya Proklamasi sama Indonesia Raya, set B-nya Satu Nusa Satu Bangsa. Oh, itu. Tapi ini yang tanpa vokal ya, itu main instrumental. Iya, cuma instrumen aja. Arrangernya Jos Kleber dari Belanda. Siapanya? Arranger Orang Belanda juga ya. Belanda, Jos Kleber. Tapi musisi-musisinya orang Indonesia? Campuran, jadi orkes yang memainkannya itu orkes Cosmopolitan. Itu ada beberapa kayak dari Australia, dari negara-negara di Eropa yang dulu sempat menetap di Yogyakarta. Oh, Menarik sejarahnya nih, Frane. Dalam gini. Dan ini berarti yang 3 stanza apa 1 stanza nih? Kalau gue tadi kau pendek. Iya, itu direkam instrumental 1 stanza, cuma lirik di belakangnya itu 3 stanza komplit. oh ada yang pakai lirik ya? Iya. Oh, Berarti dia hafal gak lo yang 3 stanza lo? wah, itu dia. Emang lagu Indonesia Raya nih, Jim. Asli ya? Kalau menurut pandangan gua, Ah. patokan gua kalau nonton bola, Jim. Aduh, iya. 2 stanza dong kalau situ kan. Wah, nonton bola negara-negara lain pendek-pendek lagunya, friend. Kalau Indonesia panjang, itu baru 1 stanza. Lu bayangin kalau 3 stanza, friend, ya kan? Tuh. Makanya emang salah satu lagu terpanjang, lagu Kebangsaan terpanjang. kebangsaan terpanjangnya Indonesia Raya, friend. Makanya semoga ke depan 3 stanza bakal dihidupin lagi kali, friendnya kan. Yoi, dijadiin Kan lebih tren enak lagi. tuh. Heeh. Rare, ya enggak. Berarti kemarin-kemarin versi Gue taunya cuma Indonesia tanah yang kaya. Ada itunya kan? ada tanah yang mulia juga. Tanah kita yang mulia. Wush, Yoi. oke juga. Udah itu doang. Cuman beberapanya gue. Lupa. Habis ini ntar kita ulik lagi, bro. Ya, Boleh. thank you banget nih Mas Janggit, ya kan, luar biasa. Wah, ntar dulu udah berdiri-berdiri aja. Luar biasa, thank you, woi. Tapi jangan kemana-mana Mas Janggit, ya kan. Masih kita butuhkan tangan tanpa lemak ininya, minyaknya tuh. Yoi. Ini ngobrolnya kita lanjut kemana lagi nih, friend ya? Ya seperti yang tadi kita bilang, ini kan program siniar pertama dari Lokananta. Hari Musik Nasional lagi kan ya? Yoi, bersama Gaung Merah yang terus menyala tanpa padam. Wush. Bersama Ngobrol ini dengan tema Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional, kita akan berbicara tentang vinil. Ini vinil ini menarik ya. Jadi dulu status sosialnya vinil itu tagus sotoy lagi, friend ya. Iya. Itu bisa ketahuan. Jadi kalau dulu teman-teman kita kalau di rumahnya punya vinil, wah, tuh tajir pasti, friend ya. Ada fase tajir, ada fase ini, friend, senjakala. Oh, jadi Dulu vinil udah sampai dijual kiloan, pernah juga, Jim. pernah goceng. Makanya ntar kita ngomongin sejarah vinil enak nih. Mungkin kita panggil dulu kali ya. Ini siapa dulu nih? Para kita sebut tamu kali ya, kalau narasumber. Kawan-kawan kita lah. My friend, teman tongkrongan kita buat sore ini. Ada Dondit dan Markus Ferry. Wois, tepuk tangan dulu my friend. Siapa dulu yang nongol nih? Oh, ini Dondit duluan nih, ya kan, dari Alpha Omega Record. Kalau disingkat AO. Ini kayak personel klub 80s gitu ya, friend ya. Klip bulu tangkis ya. Oke. Ferry, bos, kita duduk aja kali ya. Udah lagu Indonesia Raya kan, friend. Biar santai, ya biar berasa ngobrol. Biasanya ada kopi-kopinya nih bulan puasa sih ya. Imajinasi bisa kita mainkan, friend. Ayo, rasa bisa kita timbulkan ya kan. Coba kita perkenalkan mana yang Ferry, mana yang Dondit. Markus Ferry ya. Dipanggilnya Markus. Selamat sore. Nama saya Dondit dari Alpha Omega dan kebetulan kita perwakilan dari Distrik Jebres.
Kita satu kecamatan. Oh namanya Jebres. Iya. Distrik Jebres. Yo, wah bisa ada band nanti tuh di Jebres tuh. Ya, kalau cewek di Jebres biasanya. Ya. Oke, thank you Doni. Next kita pengen berbicara tadi masalah strata sosial. Vinil, yoi. Karena kalau kata Jimmy, orang yang berkelas biasanya punya vinil. Itu dulu waktu gua kecil, friend. Iya. Kalau ke rumah temen ada vinil, wah. Dengerin lagu ini yuk. Dia pakai piringan hitam. Nah itu beda tuh biasanya tuh. Sabunnya juga beda itu. Jadi kalau kita beda nih anak. Untuk bisa menjelaskan lebih relevan kayaknya. Coba ya. Bang Ferry kali ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Mungkin seperti yang Bang Jimmy bilang sama Bang Malo tadi kan, zaman dulu tuh vinil mungkin karena dicetak tidak banyak dan pasti yang punya di setiap rumah yang punya vinil tuh pasti orang berada lah, orang tajir lah kalau istilahnya sekarang. Terus juga kalau dari segi vinilnya yang Indo, pasti dicetaknya nggak banyak dan pasti juga dulu agak dekat Miki. Dulu banyak kan buat promo ya, buat promo dari pihak dari label mungkin ada Lokananta, ada Musika, ada Ira Matara dan sebagainya itu dicetak vinil itu mungkin dulu hanya disebar di radio seluruh Indonesia lah. Ada yang dijual tapi mungkin tidak akan mungkin dicetak banyak dan ragamnya dulu kan banyak kan pop, yang rock itu nggak banyak lah. Terus yang jadi dibilang strata sosial tadi dulu memang dulu lah mungkin ya zaman dulu masih Belanda itu yang punya rumah kayak gramafon itu kan kelihatan mewah lah. Nah kalau sekarang kesini itu sudah banyak vinil lah mungkin apalagi artis sekarang kan dibuat ya kayak Taylor Swift, Lady Gaga dan sebagainya itu kan mulai beralih ke vinil. Terus juga Indonesia juga banyak yang baru-baru lah, Bernardia, Nadine, terus ada Glenn yang lama, terus yang baru lagi juga ada bandnya Bang Jimmy, Upstairs, Morfem juga keluar vinilnya juga. Terus kalau yang di barat masih jalan, cuman kalau karena kebetulan saya kan juga sering beli vinil yang lama-lama, jadi yang mahal itu malah mungkin yang lama-lama yang tidak dicetak, mungkin grup-grup tahun 70-an lah atau mungkin 80-an kayak Dian Pramana Putra itu masih mungkin tinggi ya, Utali Kamahua. Terus kalau band-band God Bless, Tas Aka itu harganya masih tinggi lah. Dan mungkin fenomena yang masih sampai sekarang masih dipegang harga paling tinggi itu mungkin vinil Badai. Dari Pasti Berlalu itu dicetak mungkin di Indonesia mungkin saat ini tidak sampai 50 piece ya. Jadi juga pasti jumlah 50 itu tidak akan bertambah, berkurang pasti karena ada yang pecah, ada yang rusak, ada yang kena apalah. Nah, yang rilisan pertamanya itu yang mahal itu ya. Ya. Terus, masih Christian ya, belum Christian tulisannya ya. Christian dan tidak ada labelnya dan tidak ada covernya, sorry. Tidak ada covernya karena promo radio. Tapi itu punya. Mas Kenapa? Markus punya. Ya. Saya punya, cuman karena dulu masa COVID juga pada saat dulu kan semua kena ya waktu itu juga. Saya cerita dulu, saya dapatnya Badai Pasti Berlalu Krisya itu 1.750.000 saat itu. Itu pun dari seller itu juga udah kayak bidding lah, kalau nggak mau cepet-cepet transfer, belum ada Facebook, belum ada apalah, belum ada. Berarti tahun kapan itu Mas Ferry? Waduh, saya udah 2000 sekian lah lupa. 2000. Terus akhirnya saya transfer. Setelah transfer itu ada buyer lain juga sebenarnya mau lebih tinggi, tapi untung sellernya komit. Terus yang dapat lagi Badai kan ada 3 versi di Indonesia itu. Yang satu lagi Bruri saya dapat di angka 250.000. Dengan demasi satu lagi Badai Pasti Berlalu versi Jawa, Mami Slamet, ada itu. Oh ada ya? Ada Bang. Saya tahunya yang punya orang Surabaya satu. Dulu dijual di Topet murah, teman saya kalah duluan. Nah pas COVID dulu 2 item ini Bruri dan Badai Krisya ini pas anak saya juga mau masuk kuliah, pas lagi COVID lagi susah-susahnya, ada yang nawar 28 juta saya kasih lah. Lumayan waktu itu paling tinggi lah. Berarti bisa nguliahin anak dari Bruri ya. ya. Betul. Dahsyat nih. Tapi kalau sekarang kita cek di Topet ada vinil Badai Pasti Berlalu itu ada yang jual 38 juta. Tapi kalau itu saya rasa harganya udah ketinggian lah, udah digoreng lah. Wih, lu sampai bisa segitu ya? Gimana caranya vinil gue segitu ya? Makanya nunggu Bruri, friend. Mungkin
mungkin Wah, dari ini panjang Indonesia banget nih dari tadi nih. Kalau dari gua tangkep Versi Jawa gue baru tahu asli gitu ada versi Jawanya. Kalau kasetnya ada 4 versi, satu lagi instrumen. Oh, ada instrumen. Iya. itu beda-beda semua labelnya tuh. Kayaknya yang instrumen itu Remaku atau saya lupa bang. Oh. Lupa saya kalau labelnya. Kalau musika yang versi baru nggak dimasuk hitungan ya? Enggak. Kalau yang versi baru juga enggak booming lah, biasalah. Kalau yang reissue baru itu harganya juga stabil lah. Oh ya, ada reissue-nya ada ya dia? Ada. Dia ada. Badainya yang Ari Lasso ya. Iya. Oh, ada dari Lasso itu kan ada. waktu buat soundtrack Soundtrack film film, betul. sini. Oh iya. Itu. Sempet Deketin di-remake cewek sempat filmnya. nonton filmnya tuh yang Iya. itu. Nah, Beda sih ya. Ini sedikit agak sensitif tapi pasti ada ini nih. Sensitif. Dari semua versi Badai Pasti Berlalu yang paling enak versinya siapa? Kalau saya sih mungkin di Krisya ya, Bang Malo. Tetap Krisya ya? Cuman kalau dari segi antiknya yang Jawa lebih Oh, iya. susah. Tapi harganya juga nggak ada rekodnya kecatat di angka berapa gitu nggak ada. Tapi saya seingat Yang Jawa siapa yang nyanyi? Mami Selamat. Mami Selamat. Ya. Oh, Perlu dicari tuh Jim ya. itu kaset pasti ada ya, versi kaset ya. Kasetnya ada, tapi kalau orang nggak teliti karena covernya agak lain lah. Kalau yang versi Bruri dan instrumen itu sama, masih gambarnya gambar film. yang berlari. Saya kalau dari gue pribadi Bruri tetap nomor 1. Satu suaranya. Ampun. Bener. Tapi emang musikalnya sih kalau gue lihat sih Pren itu. Iya. Yang di versi Bruri kan beda musisinya ya. Nah, terus yang di versi Chrisye udah versi anak muda ibaratnya. Jadi zaman itu ini progresif lagi tren-trendinya, ya kan? Iya. Jadi dibikin agak rock gitu kan. Tahun 77 tuh termasuk yang cutting edge kali mungkin buat orang anak muda zaman dulu tuh ya. Indie, kok zaman dulu Pren itu indinya tuh, ya kan? Itu musik skenanya, jadi kayak begitu. Jadi nih dari Ferry. Nah, Bandit. lu Dit. Saya dari umur berapa ya kalau kita ngomongin strata sosial, waktu itu saya kelas 1 mungkin sekitar tahun 90-an. Ayah saya punya pemutar kaset, pemutar vinil, radio, kayaknya portable itu. Oh yang bareng-bareng ada iya, semua gitu itu. ya? Nah kalau ayah kan suka ini koleksi kaset. Cuma pertanyaan saya ini vinilnya kemana gitu? Apakah dijualin juga sama Om Ferry? Dari motor sekarang. Emang ayah pedagang juga? Ayah saya PNS kayak Om Jimmy. Saya PNS punya. Oke. Itu. Jadi tahun 90-an memang kalau vinil saya belum pernah nemuin, jujur belum pernah nemuin. Tapi kalau kaset banyak sekali. Memang pada saat itu memang lagi boomingnya kaset. Kalau vinil kan tahun 80 ke 90 ya. Nah, itu mungkin kalau kita ngomong strata sosial yang seperti yang dibilang tadi, kalau ada vinil di rumah orang itu berarti orangnya orang kaya. Nah, ini ada playernya cuma nggak ada vinilnya. Ini berarti masuk kemana ini? ini agak itu kecil kan. Ini buat apa? Iya, pegang-pegang doang ya. Tapi kalau yang dibilang standarnya yang tinggi tadi mungkin kelas-kelas pada masa-masa Belanda lah ya. Yang mungkin Di tahu. Belanda. Berarti waktu udah tarik ulur di tahun 60-an kali baru kita menyebut stratanya ya. 80 ke atas 90 itu udah banyak lah vinil yang punya. Ya, player sebanyak-banyaknya ataupun kalau di Jakarta tuh anak Jaksel. Iya, anak Kebayoran. Atas Nah, Itu gitu. jangan Melawe. Jaksel doang, Fred. Lintas Anak Melawe. Priuk juga ada, Fred. Iya, ya pasti Bokap ada. gua tuh punya vinil, cuman lagunya Klasik-klasik. yo, Andy William ya. Iya, Dan lebih ribet ternyata friend dulu. Pemikirannya, nih kalau vinil lagunya tua-tua nih. Iya, waktu zaman dulu emang begitu. Jadi Pondok Bambu juga kayak ini ada kampung saya lah ya. Pondok Bambu kita kan di bawahnya. Kalau ke atas dikit, nah tuh ada vinil itu biasa tuh. Ya emang. Ya benar, strata sosial tadi itu. Ya sementara kebetulan bapak saya dapetnya dari pasar ular, emang pedagang. Iya, betul. Selundupan dong, friend. Udah nggak apa-apa ya sekarang ya. Udah nggak ada juga ya dulu. Selundupan. Ada dalam bentuk lain mungkin, friend. Ya. Ya. Dalam tipis-tipis aja. Iya. Jadi kalau dulu tuh ada vinil, Jim.
bentuknya sofa. Oh ini playernya. Iya. Oh taruh di sini gitu ya. Jadi sofa yang bulat gitu. Nah di bawahnya speaker. Ini player, friend. Jadi kalau mau angkat sofa-sopanya. Ini sebenarnya apaan ya kan? 2 tahun dulu emang inovatif. Wah, gue juga curiga kayak buatan Portugal, buatan negara-negara nggak jelas kali itu, friend, kayak gitu, friend. Biasa tuh kalau pulang dari luar negeri, friend. Nah, pulang dari luar negeri bawa portable. Ada player vinyl, ada kasetnya, yang lebih anjing lagi, ada TV-nya kecil segini, Bro. Itu ada tuh, itu dari Arab tuh, om gue bawa. Arab tuh, dari naik haji pulang. Oke, gokil, apaan nih? Dari TV-nya, setel TV dong paling menarik kan. Dalam berita. Waduh, gila ya kalau nonton segini. Ngotek sekarang kita segitu, lebih kecil lagi ya. Segede HP juga kali. Iya, lebih gede malah dari HP kan. Ini segini tuh menarik apa kagak ya? Maksudnya itu masa depan. Kayak vinyl masa depan. Nggak taunya sekarang lagi booming lagi. Oke. Nah, ini kalau Donit nih kan ini juga kan punya record store juga gitu ya. Record store ya apa namanya gue bilang? Apalah. Record company. Company enggak. UMKM. UMKM. Jadi lo ini ya pressing kaset sama vinyl juga? Ke kaset, lebih ke kaset. Lebih ke kaset. Karena kan agak sedikit berbelok dari tema ini kan saya sebenarnya ke duplikasi kaset. Penduplikasian kaset. Ya, tapi emang bener ya sekarang itu bahwasanya CD popularitasnya udah dikalahkan oleh kaset. Iya benar. Dan itu kalau dari 10 tahun ke belakang ini mereka yang rilis kaset pasti akan rilis vinil. Itu pasti ada perjalanan seperti itu. Dan CD sekarang harganya mungkin 2 kali lipat dari harga 10 tahun yang lalu. Cuma kaset itu jadi harga vinil harga CD yang 10 tahun yang lalu. Jadi ada ininya. Ada pergantian harga gitu. Pergantian posisi harga. Ya. Ini bisa orang bergeser nih dari dulu kan kita kan cita-cita punya CD. Wah, suaranya celing. Celing, ting gitu ya. Bright gitu lah ya pokoknya. Terus tiba-tiba sekarang gue ketemu milenial, Gen Z, kaset itu lebih enak suaranya. Nah, ini. Itu sejarahnya gimana tuh, Apa awal mulanya sampai akhirnya orang memilih ke kaset lagi gitu? Ya ke ini ya, kalau analog satu. Gitu. Faktor kedua, karena kebanyakan pangsa pasar anak muda mereka itu butuh validasi diri untuk kalau aku nggak dapat itu limited edition. Promo. Iya, ada seperti itu. Kita yang memanfaatkan pasar seperti itu. Craft. Pantesan text pack gue ditawar mulu sama orang kalau gue lagi ada text pack tuh boleh nggak banget? Kaset kan? Kaset. Iya sama. Tadinya sih mau gue kasih aja karena yang nawar banyak enggak. Apalagi yang waktu masih belum jadi album biasanya kan ada bang. Iya itu album pertama mereka. Dia kan band Bogor sebenarnya kan. Iya itu sampai begitu Rockmanon Records kan ya. Apa? Rockmanon Records ya. Rockmanon. Benar. Udah tahu banget nih dia. Kalau vinyl test press sekarang. Apa? Test press biasanya. Itu gue pegang. Test press. Kalian minta desain sama artisnya udah. Setelah beli jual lagi udah harganya lipat lagi lah. Nah, ini baru pengen gue tanya ini, friend. Kalau dari secara posisi dan profesi, Markus Ferry ini kolektor vinil. Saya ada semua sih, dari kaset, CD, vinyl, LD, Blu-ray, DVD ada semua. VHS koleksi. Ya. Biar apa? Ya seneng aja. Seneng aja malah, Bang malah. Ya, biasanya yang paling menarik itu seperti apa? Kalau sekarang ini yang lagi ini gue pengenin gitu, Mas Markus. Kalau saya sih udah hampir semuanya udah ada ya, cuman kadang ada yang mungkin beda rilisan, kaset atau atau CD atau PH yang beda rilisan saya ambil lah. Tapi kalau yang PH masih antik dan saya tahu harganya bisa dijual lagi tinggi kalau suatu saat butuh, saya empat lah. Daripada hilang lebih baik nyesel beli daripada nyesel tidak beli. Senang kalimat itu. Sama anak sepeda juga bilang gitu. Anak sepeda, anak motor. Iya bang, kebetulan saya ada bawa beberapa contoh vinil ya, mungkin kan bisa ditunjukin. Oke, boleh. Ini mau dagang juga kali ini. Enggak, gue pengen tahu. Dagang nih bang. Ini cuma pamer aja. Oh sadap. Ini saya pegangin boleh? Ya, ini vinilnya sebetulnya biasa. Dari depan bang.
Tapi itu yang depannya bikin ini ya. luar biasa tuh di sini ada capnya nama pemiliknya bang. Bisa dibaca bang Jimmy. Oh, pemiliknya LB Murdani. Wah, what gemeteran gue langsung. Nih, ini juga nggak pernah di style kayak dari Pak Beni ya. Oh. Jadi kan kalau emang dengar gitu ya. ceritanya itu Pak Beni punya rumah di mana sana kosong lama dan Pak Beni kan udah meninggal, istrinya juga udah meninggal, tinggal anaknya satu cewek kalau nggak salah, ada di Jakarta atau apa. Rumah ini sudah hampir rubuh lah kalau nggak salah dulu. Terus barang-barangnya ini dibuang-buangin. Waktu itu jatuh ke tukang becak kalau nggak salah bang. Tukang becak terus dijual di Semanggi sana lah, bakul loaan. Nah ini. Gue suka ya desainnya enak ya kalau zaman dulu. Bus. Nih, jadi buat yang nggak tahu LB Murdani siapa, intro dikit aja nih. Kita tahu namanya LBP. Nah, ini mbahnya LBP, friend ya kan. Nah, lebih sangar. Begitu kan. Nah. Ini kalau PH sih biasa. PH-nya 4 seri. Yang unik dia kalau kita kan milik itu biasanya ditulis apa dia dibikin stempel, my friend. Ini unik sih gua. Ini waktu dia masih mayor kalau nggak salah. Masih oh iya, ada tulisannya mayor, ada NRP-nya, my friend. Mayor NRP 2894461. Berarti masih di bawah tahun 65 nih. Lu masih ingat gak nomor mahasiswa lu? Wah, 95 SR 4138. Gue pas 101. Oh ini ya, the fourth Asian Games. Ini jadi ini serinya 4. Seri 4 iya. Makanya di situ this is a part 4 of a 4-part album, anjay. Nih, Pak Markus nih secara narasi cakep banget nih tadi nih. Nah, yang jadi pertanyaan gua, lagunya enak-enak gak nih? Lagu biasa nih bang, itu buat souvenir waktu Asian Games. Oh, lagu-lagunya biasa aja. Kalau vinyl yang Indonesia sih, apalagi produk lokal Natal itu kan lebih melestarikan lagu daerah dan sebagainya. Benar. Jadi biasa lah. Nah, kalau ini kayak 80-an Kalau ini dari Utsanaya ya, tapi nggak ada vinyl di Indonesianya. Indonesia di luar negeri malah nih. Ini rilisan mana? Kalau nggak salah Malaysia Left Record kalau nggak salah. Ini di Indonesia juga biasanya seller yang main ke luar negeri dibeli, di Indonesia dijual lagi di harga di atas 5 jutaan lah Bang Jimmy. Waduh, ini sering banget di rumah, tapi di rumah dulu kaset sih. Gak ada nih, gak ada vinilnya, cuma satu aja kalau di sana yang luar. Astaga, memori. Ya. Lagu-lagu kakak gue sih ini sih. Tapi lagu-lagu di tongkrongan kita juga brandnya. Apa? Lagu-lagu di tongkrongan kita brandnya. Astaga, cewek lewat masuk memiliki wajahmu. Ini lagu memori. Tolong daku. Ini juga. Nah, ini menarik nih. Dari dulu kan label lokal. Ya. Ini juga terhitung langka lah ya, mungkin nggak banyak yang punya. Karena di sini ada lagunya Club Project yang album pertama, yang sebelum jadi ini masih lagunya tentang kita laguku nih lagu. Nah, ini album favorit gue itu dua itu. Ya. Terus ada Barcelona, tapi Barcelona ini bukan Faris ini, virus dari Malaysia, dari Malaysia nih. Ini juga sebenarnya sama ada seller Malaysia juga sempat DM mau dibeli sih. Saya juga ngalah, saya nggak jual dulu. Oh, yang nyanyi Virus bukan Faris. Bukan Faris. Gua kira salah nulis tadi. Virus RM. Tuh Faris deh. Hat-trick ya dia. Ini mungkin lagi. Wah, terus dimasukin dulu nih. Ini lagi hip nih bang. Ini Sasgrum. Mantap. Ini dulu barusan laku di eBay ya, Skok. Ini jadi kalau di luar digoreng sama orang Indonesia lah. Ini terakhir itu $4.000. 4.000 US dollar. Sudah laku 2 sih. Teman saya ada yang jual 2. Ini album bersama. Sas Group. Oke. Arthurnya masih Arthur Anes nih, belum Arthur Kaunan Ya, nih. betul. Oh, Baby Rock. Ya, iya, rindu. Space Ride. Tetap ada di bulan Desember nih yang ininya nih. Ayo enggak ya? Lagu kunciannya, bro. Judulnya Mawar Rimba, my friend. Judulnya sangar-sangar gitu, tapi kalau udah direkaman biasanya jadi melo. Oh, harus itu, udah harus itu. Panggung sangar. Lain lah. Harus begitu. Ini kalau yang tim record ini, jadi katanya biasanya kalau di Jakarta ada radio-radio itu memutar single itu pakai plat biasanya gitu, kayak single baru gitu, yang 80-an.
promonya ya. Iya, jadi emang dia karena ini sebenarnya kan belum ada belum ada teknologi CD tuh, tracking segala macam. Iya, kebetulan ini Om Gout ada punya radio dulu. Jadi itu memang mereka itu kadang dari kaset itu udah di rewind menurut track, jadi kasetnya panjang banyak gitu. Tapi kalau single baru yang kayak gini itu udah platnya, friend. Cetak. Mungkin istilahnya radio kaya bang ya. Itu radio tajir. Nah, radio yang nggak gembelan kaset semua. Ya emang begitu, pasti ada stratanya. Kalau yang lagu daerah-daerah mungkin keluar dari Jawa, mungkin zaman dulu ya, mungkin di Riau atau mana itu, mungkin ya cuma kebagiannya kaset. Iya, banyak kan gitu ya. Nah ini bisa ya Solo, Jogja sih radionya sih masih pasti ada, pasti. Ya, kalau secara kualitas juga jauh, friend. Apa tuh? Ya. Kualitas suara kan lama-lama diputer kan makin kendor biasanya kalau pita. Nah kalau ini kan tetap aja nih. Iya, asal gak jorok aja kan. Ya. Ya pasti. Orang kaya jarang jorok, friend. Biasanya. Ya soalnya dia gak pernah kena bocoran, friend. Pernah itu. Dan ini juga biasanya masuk rak. Masuk rak aja. Masuk rak. Barang rak nih berarti ini ya. Ini langsung di. Iya betul. Kayaknya kita mulai bisa sambil isi-isi dulu kali ini, friend, ya enggak? Style dulu kali ya. Biar ada nuansanya. Ini lagu apa nih? DJ Anggit lagi nih kita panggil ya. DJ Anggit. Git, ini kira-kira apa nih? Kabama, kasih lihat ini. Ini Kabama, ini band Kabama, ini rilisan Lokananta juga ya? Lokananta nih, friend. Ini Kabama juga agak nyentrik juga nih, friend. Itu kalau dilihat covernya nih, wah ini kan ada apa? Kalau di luar, ada band yang seperti ini covernya lo tau gak lo? Psychedelic Furs, Echo and Bunnymen, dia udah duluan nih my friend. Sebelum Echo and the Bunnymen? Boleh nih. Kalau nggak salah Kabama ini juga personilnya terjadi di Arista Birawa ya. Dari Arista Birawa. Arista Birawa lama-lama jadi SAS dong, ya kan? Arista Birawa itu salah satu vinyl Indonesia yang harganya tinggi. Jadi dulu itu saya ingat banget waktu itu. Jadi digoreng juga, yang beli itu katanya ada yang jual dari Indonesia, masuk saudaranya salah satu personilnya Arista Birawa. Dibeli orang Australia 23 juta waktu itu nggak salah. Setelah itu di Indonesia kan banyak tuh heboh kan bang. Biasanya kan wah pada nyari karena pengen jual tinggi. Ternyata setelah itu banyak muncul PH Pak Arista Birawa dan harganya mungkin tidak akan seperti itu lagi. Curiga orang luar itu kali yang ngeduplikatin ya kan. Kalau seperti CD-in kan, gue dapet CD-nya doang gue waktu itu. Ya ada yang izin, ada yang enggak. Ada direstorasi, jadi covernya jadi baru gitu. Kalau yang dirilis di luar negeri Sadok Jerman itu cuma 2 PH, Guru Gipsy dan Arista Birawa aja bang. Sadok gitu ya. Yang sempat dibikin sama orang luar tuh. Ya dan enggak izin, enggak ada lisensinya. Waktu itu kan guru marah waktu itu. Terus yang Kinan Nasution juga marah waktu itu karena ndak izin mereka. Terus kalau Arista Birawa nggak tahu izin atau enggak. Wah, kita dengerin dulu di Kabama nih my friend nih. Track berapa nih? Track 2 ya. Apa itu judulnya tuh? Menari lagi. Menari tiada berhenti, sambil berlagu dan berlagu tiada menentu. Asal latihan duka jadi gembira, bertepuk tangan goyang badan sambil tertawa. Menari lagi, tunjuk-tunjuk siapa pastilah maju. Hilang hatiku yang bimbang ataupun ragu. Biar kita berkawan tak usah malu, karena kita satu saudara tak pandang suku. Menari lagi, berjajar 1, 2 peganglah tangan, berputar-putar
Menari dan menari tiada berhenti, sambil berlagu dan berlagu tiada menentu. Asal hati yang duka jadi gembira, bertepuk tangan goyang badan sambil tertawa. Menari lagi, tunjuk-tunjuk siapa pastilah maju, hilangkan hatimu yang bimbang ataupun ragu. Biar kita berkawan tak usah malu, karena kita satu saudara tak pandang suku. Menari lagi, berjajar satu dua peganglah tangan, berputar-putar maju mundur kiri dan kanan. Menari lagi, menari lagi, menari lagi. Wish, yeah. Oke tuh ya. Dahsyat. Kabama. Ini mungkin nih dia nggak dikasih tahu sih siapa personilnya. Mungkin yang ke Aris Sabirawa drummernya kali ya. Saya enggak apal bang. Ya, Drummer kalau yang ditahu sama Pak Markus Perry, angkanya udah berapa dolar biasanya ya, kalau di luar ya kan. Nah, gue mau sama Dondit nih. Kalau di Indonesia itu vinil yang angkatan sekarang itu yang lagi paling hype siapa itu, Pren? Yang harga Bernadia. apa? Bernadia. Itu harganya lagi gokil-gokilnya. Ngawur itu mas. Ngawur ya? Ngawur ya. Berapa? Sengawurnya berapa sih? Ngawurnya mungkin hampir 5 kali lipat, mungkin bisa ke angka 3 juta kalau nggak salah. Anjrot. Ya itu jadi pas rilis langsung habis dong ya. Iya, saya kemarin hampir pernah ini check out 3 vinil. Sebenarnya buat teman-teman seller kita mau jual lagi. Cuma kok di cancel, wah nggak jadi kaya nih. Di cancel sama lo ke Bernadianya. Iya, padahal kita kan penjual ya, kalau kita ngomong berapa sih profitnya kan kita. Kalau itu udah ngawur, kalau udah angka segitu itu kolektor mungkin orang satu orang sampai bela-belain beli kaos buat dia signing session itu, dia dapat vinilnya, dia jual lagi kaosnya, dia dapat ini naikin harga vinilnya itu. Gokil nih Bernadia nih ya. Bernadia itu paling. Ini gua harus menyematkan deh. Denger nih, Bro. Gue niat mulu belum denger juga gue lagunya ini. Bernadia. Tapi namanya selalu menggema di telinga gue. Lu juga kan belum kan pastikan lo, friend. Gua waktu dari tahun kemarin friend di sinkronis sama Pesta Pora tuh yang ditanyain Bernadia, udah denger Bernadia bang? Itu tapi udah main dia. Main. Nah, skip gue malah nonton pitch lagi. Ini sampai harganya 5 kali lipat sih, gokil deh. Berarti lebih parah dari waktu eranya White Shoes kali ini ya? Iya. Sebenarnya kalau kita ini kan kita tarik ke belakang kan, pertama kali yang kalau nggak di era saya itu dulu ada vinilnya Southern Beach Terror, misalnya si Raw ya, Sonic Funeral itu terus Alice, seringnya 7 Inch, terus Homicide yang 3 album itu kan sekitar tahun 2014 kan mereka rilis. Iya, top selling. Dari yang paling inilah yang masih stabil itu Homicide. Iya, saya pernah ke tempatnya Om Markus, dia punya Homicide yang itu ya, mobil polisi di Bogor, kan ada fotonya. Saya pernah ke rumahnya dia itu. Harganya berapa Om waktu itu? Waktu itu dapatnya masih 1, lah ya. Itu tahun 2014 ya kalau nggak salah ya, kita ketemu ya. Itu juga mungkin banyak yang tidak tahu kalau di vinilnya Homicide yang itu lebih sangar daripada band Sukatani yang bayar-bayar itu. Iya, dari truknya polisi itu dipecahin pakai tongkat gitu. Gitu. Sama kompilasi Asian apa itu kan yang ada pupen barangan itu situ. Ya itu. Saya pernah ke tempatnya Om Markus, ternyata dia punya duluan vinil Homicide daripada saya. Ternyata dia lebih rebel daripada saya. Waduh. Ini. Nah itu tadi. Kalau beda ininya Pak, ambience-nya tadi. Kalau yang apa, kalau kayak ya kita kan Sukatani kan rame banget sekali itu ya. Itu apakah berpengaruh sama records-nya mereka gitu? Apa ya? Dia baru merilis kaset kalau nggak salah ya. Belum CD juga belum ya? Iya, kemarin saya udah DM sama labelnya, dia mau repress untuk kaset. Nah, kaset itu waktu belum naik,
saya udah jual, cuma waktu ada masalah ini kan Mahal. jadi mahal. Dan akhirnya kan jadi apa? Jadi Enggak kaya. Ya, cukup Bisa lah. begitu ya, jadi bikin sensasinya. Iya, akhirnya kan labelnya itu yang rilis label Malaysia. Dia bilang ini mau saya repeat lagi mungkin sekitar antara 50 sampai 100 bilang ini kurang. Dia nggak begitu jelas nyebutin nominal, cuma nanti saya refresh lagi. Nah, ini siap-siap. Album itu Iya, Malaysia ya, rilis Malaysia. bukan orang Indonesia. Bukan. Malaysia itu. Gitu. Itu dari Malaysia terus ini saya mau refresh lagi. Dia spill ini stiker kasetnya. Nah, ini mau refresh nih. Jadi kan yang refresh dulu kan pasti ya goreng lagi. Oke. Biasanya gitu. Itu cara ini. Iya, kita baca pasarnya berarti itu anak-anak yang kolektor. Kalau yang seller memang resmi seller dia mungkin ngasih profitnya marginnya enggak segitulah. Dari tadi gue denger kolektor apa nih? Koleksi langsung di dol. Di dol itu dijual. Itu sih bukan koleksi jatuhnya. Iya, cuma koleksi foto aja dia berarti. Ya, foto ini udah laku mas, laku berapa sekian, waduh. Nah ini. Penghidupan. Iya, itu penghidupan. Ya. Sebuah profesi tandanya gitu ya. Nah ini pengen gua tanya juga nih ke Bang Markus nih. Sebenarnya pengen jadi kolektor vinil itu harus kaya dulu atau bisa jadi kaya dengan mempunyai vinil? Enggak lah, karena itu kan tadi prinsipnya kan tadi Bang Malo, lebih baik nyesel membeli daripada nyesel tidak beli. Nah, dulu saya juga hampir sama cerita ke teman-teman yang mulai ya dulu tuh saya waktu beli vinyl itu ada ceritanya juga itu. Jadi saya enggak punya playernya jadi saya enggak punya dia karena saya berangkatnya dari kaset dulu tuh. Kaset pun juga pakai yang kompo speaker 4 apa itu, jadi bukan yang analog yang pakai harus ampli, power dan sebagainya, speaker dan sebagainya. Itu saya waktu itu belum lah. Waktu dapet vinyl dulu juga keadaan baru kerja biasa lah, belum sampai duitnya banyak banget. Nah waktu itu di sini kan ada pasar loak namanya Bang, Semanggi dulu tuh ada 4 PH, saya ingat banget. Pasar Semanggi namanya. Ya, termasuk PH SAS tadi itu, jadi ada satu seller, ya sudah legend lah di sana. Waktu itu dapat 4 PH. Ada SAS, Gembel, grup Indonesia lama semua ya. SAS, Gembel, AK, dan Trencem. Jangan dibalik ya, Trencem ya. Ya, Trencem. Ejaannya juga bolak-balik itu salah. Nah, waktu itu saya kebagian yang SAS dan Gembel. Waktu saya tanyain sellernya, barang yang AK dan Trencem udah diambil seller dari Ngarsopuro. Waktu Triwindu ya. Terus saya kejar katanya udah diambil sama supirnya Setiawan Jodi katanya gitu. Jadi saya cuma di bagian 2 SAS personil kan ya. Supirnya Setiawan Jodi ya. Lah itu cerita itu waktu itu saya belum punya player lah. Jadi kalau dibilang mana duluan kaya atau itu enggak. Saya sih sampai sekarang juga masih biasa sih, masih ada cicilan yang harus dibayar juga. Cuman kalau ada vinyl yang satu lagi triknya. Biasanya pada saat gini nih puasa mau lebaran ini pasti pada banyak yang jual nih Bang. Oh gitu koleksiannya karena mungkin boleh tuh, boleh gue cari cek itu. Tinggal tunggu aja lah kalau udah ada uangnya, kalau perlu pinjol lah buat beli nanti jual lagi kan lumayan kan. Dapat dengan dia tuh 100.000 jual 1,5 kan udah lah. Lepas dari mulut buaya masuk ke harimau ini jatuhnya. Pasti nanti bulan-bulan gini ini pasti ada lah. Berarti harga lagi turun nih ya karena bukan turun mungkin karena kebutuhan ya, dan biasanya DM, WA gitu. Ini mau enggak gitu. Kadang borongan gitu. Nah ini kalau vinyl kita kan ngomong sekarang kepingnya ya. Nah sekarang kalau perangkatnya nih, gua kalau Mas Donit lo ini enggak sampai nyeting alat pemutar itu sampai semana sih di rumah lo? Kalau saya jujur nggak punya sih Mas, saya nggak punya. Jadi selama ini kan sekedar kayak Om Markus, saya sekedar cuma koleksi yang saya pengen aja. Jadi nggak melulu harus ini harus beli emang kalau harus beli harus dijual lagi ya. Oke, kita semacam PO kayak pre-order kayak si Bocah Krama Pes. Dan Mas ini ada vinyl Morfem, mau nggak ini? Oke, kita kolek. Karena saya sendiri memposisikan sebagai penjual bukan sebagai kolektor atau penikmat sebenarnya. Kalau saya sebatas itu untuk menyambung yang tadi si radio tadi yang dia punya vinyl media promo kayak ini kayak Tim Records ini ya. Kemarin baru seminggu yang lalu saya ngelihat vinyl cokra
Om. Gede Cokra. Gede Cokra. Ya kan desainnya kayak mastodon lah itu. Iya kan. Nah, itu berada di salah satu radio di sini di Solo, di paling atas, covernya udah rusak. Wah, ini mahal tuh. Wah, ini ternyata harta karun nemu. Canggih kalkulasinya langsung mahal. Ini jam terbang lah. Jadi kadang saya dikasih foto beberapa CD, kaset, vinyl gitu. Kayak lirik aja tahu, oh ini barang yang mahal, barang yang langka dan kan mungkin pengalaman ya. Mungkin kalau tadi Shark Move yang dibilang Gede Cokra tadi kan Shrimpy Record. Kalau yang satunya kan Sadok. Kan ketahuan dari simbolnya, pura-pura kita nggak tahu kalau itu harga mahal lah, biar dapat murah. Kalau Sadok udah ini ya, udah Sadok tapi juga udah mahal sih Bang sekarang Bang. Yang Sadok pun udah mahal. Jadi udahlah borong semua daripada nanti satu dia tahu wah ini yang diincer yang Syakmuk yang mahal nih. Dia tahu sadar diri harganya mahal, mendingan saya beli semua. Dapat harga itu paling kalau seandainya butuh jual Syakmuk aja udah balik modal, udah untung lah. Ini dari tadi kalau gue perhatiin dari Markus Ferry sama Dondit kalkulasi semua nih, friend. Ya. Pasti dulu nih matematikanya nilai bagus nih kayak. Hitungannya udah bisa mencium peluang nih orang-orang ini nih. Nah, kita berdua lagi pengen coba ngedalemin bagaimana untuk meyakinkan kenikmatan itu sendiri. Karena kan terus terang kan nih kalau filosofinya filosofi yang masih dasarnya. Kalau kita dengerin vinyl itu everlasting, friend. Kata kasarnya. Umurnya lebih panjang atau apanya nih? Umurnya lebih panjang. Dan orang yang menyanyikannya bisa hidup lagi di depan kita. Kayak kita denger langsung dia nyanyi. Makanya tadi juga printer lagi nyetel Bruri, ada Bruri lo gitu. Makanya gue tadi diem, gue tadi di Lokananta kan depan gitu. Ada speaker gede tuh. Ya. Gue cari posisi di tengahnya. Itu lo minta puterin, lo bokul apa cuma minta puterin doang itu, friend? Peristiwanya dulu, friend. Kalau masalah bokul teknis lah nanti. Makanya ketika vinyl dengan filosofinya yang everlasting kalau bisa gue sebut ya kan, menyala dari waktu ke waktu. Ini persis seperti gaun merah juga ya sebenarnya deh. Ya. Apa yang bisa membuat dia bisa segitu seksinya untuk everlastingnya, terlepas dari tentang harga itu. Jadi kalau tapi juga tergantung juga sih dengan mekaniknya, maksudnya alat-alat untuk playernya. Jadi kalau cuman alatnya yang standar, dan saya juga mungkin kalau ada yang minat mungkin mau mulai koleksi vinyl atau beli vinyl, gak usah muluk-muluk cari yang audio bill, ada apa kabel, ada teman saya kolektor tuh 1 senti aja mungkin udah jutaan rupiah. Jadi terus playernya berapa, speakernya berapa, beli yang biasa aja lah, yang audio teknik atau apa ya kan, banyak Crossley itu kan lumayan lah, apalagi dengernya musik-musik baru kan masih banyak dicetak. Misalnya Taylor Swift mungkin apa itu kan, mungkin kalau itu kan udah cukup mumpuni lah, Crossley, EAT mungkin nanti tinggal nanti ampli speaker yang lumayan lah, paling mungkin tidak sampai sekitar 5 juta aja udah dapat. Nah, kalau mungkin mau, tapi kalau yang dibilang Bang Manglo tadi harus sampai everlasting, tadi harus suaranya kayak seakan-akan Bruri hadir di depan kita, nanti gitar di sebelah kanan, drum di belakang itu kan audionya, perangkatnya itu mungkin udah ratusan juta sendiri. Jadi playernya, jarumnya yang mungkin jutaan, sekian juta. Kayaknya pakai yang 800-900, tapi kemarin baru beli yang 3,4 lah. Tapi kalau yang ngomong kolektor high-end itu wah udah nggak usah cerita lagi lah, jarumnya mungkin 100 juta. Playernya sekian, mungkin jadi bisa miliatan. Jadi, ada ya jarum sampai 100 juta. Bang. Jadi memang ada kolektor yang khusus di high-end ceritanya. Jadi dari kabel, jarum, speaker apa itu udah kalau di setel beneran, baru tadi yang di kenikmatannya Bang Manglo tadi baru kerasa bener, karena nanti Bruri nyanyi seakan-akan di depan kita sampai hilang nafas, nanti kedengaran itu dengar gitu loh. Dan pasti juga butuh ruangan yang kayak gini lah. Mungkin kedap suara, akustiknya bagus. Tapi pengalaman saya, player vinyl dapat dari temen, Vincent Pren ngasih. Oh iya. Yes. Sih dia ngasih. Waktu Jenderal Kancil tuh gue kan ada di situ. Iya. Pilih aja. Walau
gue pilih ini ya, jangan itu punya gue. Ya, sebelahnya. Yang mahal. Iya, yang ini deh jangan, yang itu gue bawa pulang. Power, udah dari kawan juga. Ada dapat power, dapat speaker dari dia. Iya. Alhamdulillah gratis jadi semua itu brand ya. Baru akhirnya gue bisa nyetel vinyl gue. Tapi enak sih sebenarnya. Maksudnya gue ngerasain emang apa yang digital kayak CD itu emang ada frekuensi yang hilang aja gitu. Ada. Oke. Sebenarnya frekuensi itu mungkin mengganggu di vinyl. Cuman pas ketika gue nggak tahu bahasa teknisnya ya. Ya namanya analog lebih warm rasanya dibanding si CD. Akhirnya dicari yang itu, friend. Iya. Tuntutan itunya, apalagi tadi nih yang udah kresek-kresek tuh. Wah seni banget kayaknya ya. Art ya. Nyeret ke belakangnya berasa, friend. Iya itu juga sensasi itunya juga ternyata dirasain. Ya kayak anak kecil, aku contoh kasus anak gue lah ya, nggak usah jauh-jauh dia pasti vinyl kan. Dia biasa MP3 ini kan streaming biasa. Iya. Kasih tak. Ini bisa dijawab kalau mau mau otomatis pencet yang ini boy. Tak, dia sendiri. Oke. Kalau papa gimana? Langsung dong cari itu groove-nya gue bilang. Iya. Tahu-tahu apa? Buat anak zaman sekarang gitu ternyata. Yeah. Dia ketawa-tawa dengan sensasi itu gini gitu terus akhirnya kita untuk memutar juga perlu waktu kan sebenarnya kan. Jadi kalau lo lagi pulang kayak tadi nginep, ya mau nggak mau emang streaming membantu gitu. Cuman kalau sampai di rumah itu ada waktu khusus untuk memutar kalau buat gue sih. Ya kita harus taruh, kita harus bersihin. Mungkin repot. Tapi udah kayak ritual jatuhnya ya. Yoi, tapi menarik bisa menjadi dialog gitu. Bahkan temen gue bisa buat speak kesenian tuh. Dapet cewek dari itu. Ada tuh. Ada. Wih, oke juga. Kamar gue. Dapet cewek lu dari sini doang. Nah itu beda skill. Nah kalau dari lu sendiri Don, tentang filosofi kembali ke ini kan master tiap rilisan itu kan beda-beda. Tiap semisal nih kaset, CD sama vinyl kan mereka punya kualitas yang berbeda. Otomatis outputnya nanti kan kayak tadi suara seperti kasar atau gimana, ambience-nya kan beda lagi. Nah itu menurut saya kalau pembedaannya dari mungkin temponya lebih cepat kayak gitu kan pasti ada. Kadang orang lihat dengerin CD, Mas lagunya kok kalau dibikin kaset lebih lambat ya. Memang seperti itu memang ya itu. Maksudnya ada pembedanya jadi. Kadang-kadang master, kadang motornya tuh, motor kasetnya. Iya. Head biasanya juga ngaruh. Geol kalau bahasa Sundanya. Geol, oke. Nah, sementara kalau di vinyl udah lempeng aja tuh ya. Iya, lempeng. Tapi lu bisa merasakan sensasi itu kan kalau kita di Lokananta kan di depan kan wah, B52-nya mahal nih gitu. Oh, first press ngataunya friend. Oh, ada lagi penandanya. Rekaman pertama gitu. Bedanya first press gitu misalnya sama yang reissue atau itu apa sih sebenarnya? Kenapa jadi harganya semahal itu gitu? Mungkin dimasterin ulang ya. Mungkin kalau secara teknis mungkin dimasterin ulang mungkin lebih kalau dulu kan belum ada digitalisasi istilahnya pakai mixer yang lebih bagus atau software yang lebih bagus. Nah ini kan mungkin di mastering ulang dengan sound yang mungkin lebih kuping modern lah. Kalau kita ngomongin kuping-kuping era-era bapak kita dulu kan. Berarti udah dioprek nih ya. Udah bukan yang ori lagi jatuhnya nih kata kasar ya. Mungkin seperti itu. Kalau mesin motor friend. Ya Bang. Nih. Kalau yang reissue dari band-band kayak Iwan Fals ya Bang Malo. Kita Bang Iwan Fals kan dulu promo radio. Iya benar. Pakai vinyl dia ya. Mungkin lah. Ada Sarjana Muda, ada apa itu kan terus mungkin dari pihak musika sendiri source-nya mungkin sudah bukan dari vinyl yang mulus sekali, mungkin dari mungkin dari kaset atau apa mungkin jadi kan hasilnya yang dijual sekarang itu kan banyak orang yang bilang suaranya nggak enak, mendem dan sebagainya. Karena masternya kaset. Ya mungkin. Bukan vinyl. Mungkin saya tidak tahu, tapi banyak jelas yang pembeli-pembeli yang
reissue karena dulu kan dibuatnya untuk promo radio itu hasilnya kurang tendang lah gitu. Asik. Oh iya, ya gue pernah ada pengalaman Sempat ada juga, cerita kayak gitu ya. Iya. Ini Chandra Darusman, friend. Chandra Darusman dari kaset, player kaset udah nggak ada, jadi di Jalan Surabaya ada bajakan-bajakannya tuh. Bajakan CD. Mau beli. Bajakannya sih oke. Cuman akhirnya ada coba record yang reissue. Pas gue denger, wah iya nih pakai CD kan. Lagu kedua Girlfriend. Kaset. Tapi yang dibajakan itu lebih oke gitu. Akhirnya gue keep dua-duanya gitu. Kalau untuk keperluan bisa lebih stabil ya gue pakai yang kamu bajakan tapi cover segala macam ya bagus. Reissue. Iya. Nah, itu kalau cover vinyl itu menjadi pertimbangan nggak sih? Jadi kalau kita lihat kayak tadi kan first press tuh, lihat tuh warna first press. Terus yang gue punya yang di rumah kan bukan yang first press ya, walaupun sama-sama vintage gitu, mungkin udah yang repeat yang keberapa gitu. Itu jadi ngaruh nggak sih sama value si vinilnya? Kalau dari Indonesia kan mungkin vinilnya yang reissue itu kan hanya sekali lah ya Bang Mangit sekali. Tapi kalau di luar yang barat itu kan adanya cari Pink Floyd lah di Dark Side of the Moon. Kalau lihat ceknya itu di Discog namanya, Discog webnya. Discog itu ada berapa versi itu. Dari rekaman first press dari UK, USA itu ada panduan harganya di situ. Ada range-nya dari $30 sampai $1.000, $2.000. Tapi tergantung kondisi. Nah nanti ada reissue Bang Jimmy. Jadi yang reissue 30 tahun Dark Side of the Moon, 40 tahun itu harganya pasti juga biasa. Dan dicetaknya juga pasti lebih banyak. Itu artworknya gimana? Ada penurunan nggak? Kalau dari segi harga pasti juga nggak dari harga awal beli yang 40 tahun, 30 tahun itu juga nggak akan naik banyak lah kecuali limited lah. Tapi kalau dari segi mutunya, nah itu mungkin yang bagi kuping audiophile tadi mungkin jadi dengernya kan sensitif tahu bedanya. Kalau kayak saya gini kuping biasa gitu sembat aja lah, saya langsung inilah. Dia kan bukan dari denger, dari ngelihat, mahal nih, ya kan. Bukan dari kuping brandnya kan. Oke juga nih. Sambil kita denger lagu dulu kali ini brandnya kan. Kalau kita ngoceh-ngoceh lagu ya kan, harus ada lagunya nih. Ini apa lagi nih? Janggit, apalagi nih my friend, DJ Anggit, Bubui Bulan. Bubui Bulan. Ini produksi Lokananta juga nih. Tahun berapa ini, Git? 1961. Kita masih konsep tuh, friend ya. Wah, iya. Belum ada kita. Wah, Bubui Bulannya Melayu ya? Bukan lagu Sunda, Iya, Deli biasanya kalau zaman dulu, my friend. Toy gue main Deli. Ading jangan
Wonguripang adi jangan Wih, tepuk tangan dulu dong my friend. Bubuy Bulan. Nih kalau boleh tahu siapa yang nyanyi nih Git? Ini Nakirana ini, friend. Oke. Nakirana. Orkes Senja Merayu. Oke, nama-namanya ya. Ya judul-judulnya White Shoes ya, friend ya. Nita. Jadi yang gue suka deh apa dari vinyl ini ada kayak tulisan tata cara memutar vinil, asik gitu kayak. Mungkin barang baru kali ya waktu zaman itu ya. Perhatian, 1, piringan hitam long play ini hanya dapat diputar dengan jarum long play atau dalam kurung jarum mikro dan tekanan jarum seberat 10 gram gitu, dengan kecepatan 3/1/3 putaran tiap menit. Asik. Yang kedua, hindarkan piringan hitam tuan dari debu dan hawa panas. Wow. Trips dan dia trips tuh. Nggak tahu nyonya atau nona yang beli ntar nih ya, tuan doang. Kan bisa ya. Ubab yang bikin pernah ya kan, yang bersihin. Nih kalau boleh tahu, ini nuansanya kan tahun 61 62 kan. Kalau istilahnya dulu Pak Karno nih bagaimana membuat lagu-lagu Indonesia mendunia aja. Oh iya benar. Jadi semua daerah tuh dibikin. Wah ini Mas Anggit kemana? Udah mau cabut aja, baru pengen gua tanya. Iya kan. Sama DJ Anggit nih. Itu kalau ini dulu hubungannya dengan kalau di budaya mainstreamnya kan apa bukan ada dulu budaya kangkikok lah katanya nih. Jadi emang dulu, kayak menahan gelombang rock and roll masuk ke Indonesia ya. Budaya barat kalau kita sebut. Kita bagaimana untuk menaikkan budaya Indonesia. Jadi kalau Bubuy Bulan ini apakah termasuk program zaman dulu untuk? Mungkin kita sebut waktu itu propaganda dari Pak Karno. Jadi kalau memang salah satu tujuan pendirian Lokananta kan emang untuk memperkuat jadi di jalur seni dan kebudayaan ya, Bang ya. Jadi dan itu piringan hitam ini ada beberapa yang memang disebarkan di RRI di seluruh Indonesia itu untuk diputar. Jadi untuk membendung request lagu-lagu barat gitu. Itu ya gua demen. Karena ini kebetulan suku saya Batak. Bukan kebetulan lagi, friend. Udah telak gitu, udah ketahuan ya. Ketahuan. Oke. Tahun 60-an itu ada dulu orang Batak, friend, jadi penyanyi istana. Oh iya. Gordon Tobing. Dan itu selalu kalau Presiden Pak Karno ke luar negeri diajak. Diajak gara-gara nih kalau kata ada penyanyi istana juga cewek ngomong gitu. Karena suaranya gede, friend. Jadi gak usah pakai mic aja, Gordon Tobing tuh suaranya kenceng. Kayak Ucok zaman dulu dia itu ya, zaman kita kuliah ya. Jadi akhirnya ya mungkin kita sebut mewartakan budaya Indonesia lah. Jadi diajak untuk menyanyikan lagu-lagu Indonesia di luar. Di luar negeri. Makanya kalau lu pada suka ngelihat ada foto Pak Karno itu nutup kuping. Nutup kuping pernah di negara mana gitu. Gua nggak masuk budaya ini deh. Karena bakal ada penyanyi Indonesia yang dibawa sama dia, Gordon Tobing atau nanti penyanyi Lili Suryani, termasuk tadi Nita Kirana, ya kan, terus emaknya Mira Lesmana tuh, Nin Lesmana sama Jack Lesmana,
rombongannya begitu, friend, bawain lagu-lagu daerah. Oh. Jadi di emang aransemen pop gitu. Kalau Pak Karno ke luar negeri, itu yang bakal nyerbu tuh. Jadi datang, lagu-lagu Indonesia. emang nih sekalian nih memperkenalkan gitu ya. Wah, mempromosikan. Oke dong, ya. Wah, makanya ya semoga presiden kita ada yang berpikiran kayak gitu nih, friend ya kan. Ajak Morfem gitu kan, rock Indonesia nih, mantep, friend. Ya, kan? Setuju gua tuh. Makanya ya karena relate itu. Makanya semenjak Gordon Tobing akhirnya banyak penyanyi Batak, friend, bermunculan. Trio-trio biasanya langsung keluar tuh ya. Yo. Trio Lasidos. Bijis lokal, friend, kalau Indonesia ya kan, suara melengking tapi terisak-isak kalau lu bilang ya kan. Cara gitunya kalau orang Batak ya kan. Tapi ya gue beruntung, gue sih 80-an masih sempat nonton Gordon Tobing nyanyi di TV lah. Sempat. Oh iya. Masih ada ya dia. Ya, dulu ada ininya, grupnya Impala. Kan dulu ada sebelum TEIM ya. Jadi ada Indonesia punya Impala Group. Iya, hitamnya Impala. Impala itu. Nah, itu ada siapa? Ada Hakim Tobing, Kusendratmo, kalau kita ngeliat di TV tuh, friend. Itu versi light-nya lah. Ya, gue ngeliat itu Kusendratmo, orang Jawa menyanyikan lagu Batak itu, gue ketawa-tawa sih di rumah sih. Fasih juga dia ya. Di keroncong ada Sam Saimun. Wah, Sam Saimun, Di Wajahmu Kulihat Bulan. Oslan Hussein. Oslan Hussein. Wah, ngadap segitu ya. Oslan ngadap itu ya, Padang, friend ya. Kan ada dua kan dia. Oslan ya. Banyak sih nyanyi lama yang zaman dulu. Bang Malo. Nah, kalau lo Dit, buat anak-anak zaman sekarang rilisan vintage ini gimana ya nilainya ini? Anak kayaknya kok itu? Naik lu. Wah, nih baterainya ini saking antusiasnya kita nih, my friend. Cek. Maaf. Oh ya. Gimana tuh, Dit? Kayak Oslan Hussein atau kayak ini. Beruntung kita punya dulu Pak Karno ya kan. Dia punya visi misi budaya kita harusnya lebih bagus, kembali ke identitas budaya sendiri. Benar. Ini contoh, saya sering dapat orderan dari Singapura. Kebetulan dia juga ngulik ternyata musik-musik Indonesia. Kayak kemarin, Mas, aku minta order Peter Pan. Padahal kan kita kan serumpun. Misalnya satu, ternyata ini kan Indonesia mempunyai kualitas musik yang sangat bagus. Dia order selain Peter Pan, Naif. Nah, aku butuh nih kata diskografinya Naif. Dead for Meat. Sampai Dead for Meat. Dia sebenarnya anak metal. Tapi secara selera, dia mengakui kalau musik Indonesia itu keren. Dia sering ini. Ya, kita harusnya bangga lah kalau sebuah band atau artis dia dirilis vinyl. Berarti kan secara kualitas atau nilai jualnya berarti udah bisa untuk ini loh Indonesia gitu. Bangga. Boleh tepuk tangan nggak, Bren, biar asoy ya. Biar ada nuansanya dikit. Itu sih saya. Tetap dalam koridor komersil tuh ya. Ya enggak buat bisnis. Meskipun kita negara dunia ketiga lah istilahnya, dengan Singapura lebih tahu sendiri negara dunia ketiga. Kalau SMDG kan sama dunia ketiga. Ini kan kita ngomong kualitas kuantitas ya istilahnya. Kalau negara lain beda ya. Kalau ngapain tahu harganya kalau nggak mau dijual ya kan otomatis ada nilai plus. Salah satu identitas diri kita keren juga. Gue lupa tuh ada band punk, apa namanya, band punk dari Korea lah, datang sama anak-anak Tangerang lah ya. Ramkik terus gitu. Bukan yang sebenarnya Kips, dia sebelumnya datang ini. Cowok mereka datang ke Blok M, ketemuan sama kebetulan gue lagi di situ. Dia lagi berburu vinyl Panbers. Tapi yang dibeli adalah album Gereja Tua, Frank. Gereja Tua kalau nggak salah ya, Panbers deh. Banyak albumnya, Frank. Gereja Tua udah mulai pengen ke 80-an tuh.
In English dia cerita sama gue. Wah ini Pampers. Finally, I got the Pampers albums. Oh, good luck. That's a very pop albums. Iya. Betul. Wah nggak apa-apa. Udah, biar terkejut aja di sana gue. Yo. Tapi di Malaysia banyak kok yang koleksi antusias dengan vinyl Indonesia yang tadi bilang Don itu. Karena kebetulan kan saya kenal beberapa seller yang pemasok ke Malaysia. Itu juga kayak Nadia, terus si Nadine, Moka, terus Nonaria itu laku semua. Malah yang Agnes Monika, terus Dian Sastro, Ada Apa Dengan Cinta, terus Serina itu malah enggak seberapa laku. Itu malah juga ya? Lebih yang kayak ke indie ya yang laku ya. Malah indie, malah di luar negeri malah milih itu. Kopi Nadia itu indie? Ya maksudnya lebih yang ke ini Bang, bukan yang mainstream lah kayak Agnes Mo gitu kan. Malah mereka enggak seberapa laku. Repeat ordernya itu juga lebih kayak yang Bernardia, terus Nadine Moka gitu laku tuh. Tapi kalau yang kayak Sam Simon, Oslan Hussein itu jarang. Tertentu yang cari-cari kayak gitu. Jadi yang tadi kembali ke generasi sekarang dengan yang vinyl vintage kayak Oslan Hussein, jangankan Oslan lah kejauhan ya. Mungkin yang Vina aja mungkin juga jarang yang denger lah. Ya, Vina. Ya, kita kan bicara yang sekarang lah. Generasi sekarang lah. Kita kan bicara sekarang kayak dia nggak kayak begitu aja, friend. Vinyl Vina cuma berapa biji lah paling yang diproduksi kan. Paling 3-4 album, tapi kan dicetaknya nggak banyak kan Bang Malo. Itu kenapa nggak dicetak banyak ya? Ini juga jadi pertanyaan gue juga nih. Karena mungkin saya lihatnya zaman dulu mungkin tes pasarnya mungkin takutnya juga dicetak banyak nggak laku ya. Karena kaset kali ya lebih populer ya. Mungkin karena pemutarnya tidak banyak yang punya. Kalau kaset kan bisa terjual zaman dulu JK Record terus taan kopi segala kan. Iya. Dulu itu kaset kusut beli lagi, Ini gara-gara ngomongin gorengan tadi nih, Cip. Emang nggak baik tuh buat badan itu. Iya. Kolesterol ya kan. Jadi ada temen gue punya band ngeluarin vinyl. Cuman 800 pieces atau eksemplar apa namanya? Keping. Wah, habis 3 jam. Wah, dia langsung ketawa. Ntar harganya 3 juta nih besok nih. Bener 3 juta. Berapa lama kemudian dia ngeluarin vinyl lagi ya kan. Udah melo-melin temen gue itu. Lu jangan ngancurin pasar dong. Ya kan. Biasanya yang marah-marah pedagang, Fred. Iya. Biasanya tuh. Nah itu berarti ada demand yang gak kesampaian atau bagaimana secara. Kalau saya lihatnya dari yang 800 piece pertama tadi biasanya kan banyak kan. Saya tidak memungkiri banyak yang memang dipakai sendiri. Tapi juga banyak yang tadi saya bilang spekulan. Jadi ada yang mungkin rilisnya tadi yang dibilang download signing ada signing seasonnya jauh dari kota mungkin dari Malang, dari Kediri, dari mana datang ke sana kan paling beli kaos paling mahal beli di sana 700.000 lah dapat tanda tangan denger penyanyi nyanyi akustikan lah Nadia Nadine nyanyi 2-3 lagu tanda tangan pulang tidak sampai 2 jam masuk di Topet sudah jadi 3 juta. Ini harga lagi ada juga satu mungkin teman-teman sini banyak yang tahu lah Hindia. Oh Hindia. Hindia kan ada berapa versi ya. Ada yang coklat, ada yang putih ya. Lihat di Topet 11 juta itu Bang. 11 juta. 11 juta. Dia dicetaknya banyak apa dikit? Kalau udah salah pakai number Bang. Pakai number 100 atau berapa ya. Satu cuma warna 100, 200. Tapi ada yang sign, jadi ada yang tanda tangan. Jadi kalau ada yang seller jual ke saya terus bilang, Bang ini harganya lebih murah dari Tokopedia. Jangan buat patokan Tokopedia. Mau masukin di sana 25 juta nggak apa-apa saya bilang. Tapi pasarnya sebetulnya berapa gitu. Banyak kan orang nggak tahu pokoknya yang penting jual dulu mahal dulu gitu. Nanti sekian lama turun harga. Akhirnya nggak laku. Mahalan. Kadang dijual kagak, muter-muter aja di tangan-tangan orang ke orang nih. Iya. Ada ini gue pengen tanya ini nih. Sebentar lagi kita kan ada Record Store Day ini. Kalau Alpha Omega recordsnya Dondit nih, biasanya kalau lagi menyambut Record Store Day itu ngapain nih? Sibuk-sibuknya ngapain nih? Kurasi.
yang pasti. Kurasi ya. Kebetulan kan duplikasi kaset ada beberapa band yang masuk ke saya juga. Jadi nanti setelah after produksi itu saya nembusin biasanya. Mau nggak ini saya jualin di Record Store Solo? Misalnya buat kalau ini kan buat apa ya kayak point sellingnya lah. Kita menjual kan kalau cuma Record Store biasa kan ya yang jualan kayak nggak ada apanya gimmicknya. Ini saya butuh ini barang. Dulu pernah ada yang nawarin The Jensen. Waktu yang album apa ya itu ya lupa yang waktu ada kayak resepnya itu loh. Itu kan Record Store 2023 kalau nggak salah. 22-23 antara itu. Dia tuh cuma nitipin. Masa aku nitip 10 nanti laku berapa? Ternyata bandnya setelah stand itu kan naik. Nah itu ternyata kasetnya udah 500.000. Nah seperti itu kalau kita jeli dengan mungkin kalau saya keberuntungan saya di produksi kaset, saya juga produksi kaset, saya juga bisa nembusin band itu. Nah itu yang nilai plus saya. Misal Mas aku untuk kuota Solo berapa nih? Saya harus dapat. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Yang penting ada beberapa band yang masuk ke Record Store Solo. Itu kalau saya mengkurasi seperti itu. Buat apa sih? Buat pembeli atau orang yang datang di Record Store itu, oh bisa ditemuin di sini, nggak harus di sana gitu kan. Kadang kan disentralisasi ke Jakarta semua. Jadi jemput saya ke Record Store di Jakarta, saya nitip temen. Tolong nih bro saya beli ini. Ternyata cuma dijual di situ mas, di jam itu juga. Jadi kamu harus siap ini uang untuk ini wah. Terus ya, seru. Ya jadi kita juga memikirkan kalau ternyata nggak harus di sana tapi di sini juga bisa dan intinya teman-teman yang mau beli itu juga mempunyai kesempatan yang sama itu. Kasihan kalau harus ke sana terus kan otomatis biaya mereka pulang pergi atau kita memutus jalur distribusi ya biar kota Solo atau yang Jawa Tengah juga dapat semua itu. Kalau rilisan langsungnya Alpha Omega apa namanya brand? Rilisan terakhir deh ya apa ya? Terakhir apa ya? Kalau yang fenomenal terbaru saya belum rilis lagi karena terkendala satu modal ya pasti. Bisa Pak Markus ngobrol habis ini. Pinjol. Enggak, kalau yang fenomenal apa? Yang fenomenal Burtan sama Poison Nova pernah. Oh, Burtan pernah di. Iya, jadi album apa? Album apa ya lupa. Mertua apa? Tidak merestui anak menantunya menjadi anak band kalau nggak salah itu. Itu keren itu. Nah, itu cuma dibikin 66 biji. Itu lo yang duplikasi sendiri? Waktu itu masih CD sama kaos bundling. Dan itu cuma dibikin 66 biji dan Poison Nova cuma dapat berapa untuk royalti. Pak Kades juga bilang nanti royalti saya kasih ke teman-teman Koil. Oh, oke Pak. Maksudnya ke Koil? Iya ke Koil. Lo kenapa emangnya? Nggak tahu dia tuh. Biar mereka juga ini dapat juga atau kalau enggak ke si Poison Nova ke teman. Menarik. Apa Burtan itu dimainkan oleh Coil ini apa? Enggak, itu tahun 2000 berapa ya? 12-13 itu. Waktu saya juga merintis Alpha Omega untuk menjadi record label dan lapak ini. Jadi istilahnya kalau kita mau jualan apa sih yang harus kita ini mikirkan marketingnya lah bahasanya kalau dulu. Dan itu responnya keren banget. Sampai sekarang kaos itu hampir 1 juta. Kalau kaos Burtan itu iya, kaos Burtan sama Poison Nova itu hampir 1 juta. Itu juga nyari, harganya nggak ada yang beres. Iya. Itu kan logonya bagus lah. Logonya bagus, lagunya juga black metal tapi kontennya pertanian semua. Iya, lucu-lucuan itu. Terus yang ini ini Pacul Pakades gitu-gitu Terus yang kedua itu Working Class Symphony yang 1 jiwa. Working Class Symphony. Ya. Yang jadi anthemnya anak-anak bola. Kalau ini setiap pada pertandingan pasti ada lagu itu. Nah, itu saya bikin kaset, itu sekitar 100 biji itu pada waktu rilis. Paling laku cuma 5 atau 10. Tahun berikutnya? Tahun berikutnya. Nah, setelah berapa tahun lagu itu dinyanyikan di stadion, mereka pada nyari. Dan harganya ngawur sekarang. Dan saya masih megang. Masih nyimpan dong atau laku cuma 5? Megang cuma
Tidak 200 loh. Nah ini nih, ya, dia bilang lakunya 5, berarti masih dikit dong. Pegang masternya ya. Orderannya cepet di bawah 200. Ini bisa menjadi tips buat teman-teman yang band mungkin yang di Solo gitu ya. Lo rilis kaset, ya lo simpen dah tuh 1 kotak di rumah. Mungkin tahun depan harganya membludak gitu my friend. Kalau beruntung. Sama jauhin dari rayap juga, friend. Nah, kita ngomongin perawatan oke kali ini my friend. Woish, ini juga nih, mahal apa enggak sih sebenarnya perawatan? Kalau dari video soalnya kalau gue perhatiin kan Pak Markus ini vinilnya ada berapa kalau boleh tahu? Jadi ini vinilnya banyak, paling mungkin 3.000. Sweat. 3.000-an masih newbie. Bang, banyak yang lebih banyak. Wasaibi, oke. Jadi kalau perawatannya kayak gini juga selama nggak debu tadi yang dibilang, terus nggak lembab gitu kan, nggak jamuran lah, kan nggak mahal lah. Cuman dulu saya punya rak audio itu dari kayu super keras banget gitu bang. Cuman waktu itu saya dapat dari borongan dari radio di Bandung, Jogja Bantul kalau nggak salah. Jadi satu mobil itu ada yang bekas kena rayap segala, udah saya cuci dan sebagainya. Yang bagus-bagus sudah saya amanin di rak. Tapi saya tidak nyangka bahwa yang bagus-bagus tadi itu ada telur rayapnya. Oh iya. Nah, setelah gitu saya buka lama, tahu-tahu, wah udah banyak banget. Untung dari semua PH tadi yang kena sih cuma 2-3, yang lainnya aman. Cuman ada yang 2-3 itu mungkin bekas jalur rayap. Tapi raknya hancur semua. Terus saya bikin bawahnya kan waktu itu parket. Parketnya sebetulnya nggak kena sih, cuma 1 baris 2-3 papan. Tapi terus karena saya udah ragu-ragu, jangan-jangan kena semua, saya bongkar semua. Jadi terpaksa bongkar semua. Rak, kaset, terus CD, PH itu kan saya masukin di dus segala. Begitu udah selesai saya ganti lantai lagi, tapi bukan yang licin tapi yang kasar gitu. Terus rak kepasang lagi, karena saya udah malas tuh suruhan orang udah masukin dulu aja. Sampai sekarang udah beres-beres tuh bang. Terus kalau perawatannya juga ya udah selama enggak lembab sama. Ada ruang khusus di rumah? Saya ada 1. Pasti lah, 3.000, friend. 4,5 kali 11 meter lah. Oh ada, jadi emang situ letak semua ininya. Udah kayak, wah kalau jalan di situ saya sandung, saya stroke betul yang jatuh. Itu anak udah ada yang mulai nyomot-nyomot untuk curi-curi nyetel nggak? Tadi kayak anaknya Bang Jimmy, pasti anak sekarang banyak kan streaming lah. Dia denger streaming. Kalau saya juga kadang ke ruangan denger ya mau setel CD, mau setel PH gitu. Tapi kalau udah pulang kerjaan dah capek ya udah sekarang. Paling kalau rawat ada ada tempat tidur khusus nggak di sana gitu, tidur bersama koleksi? Enggak sampai situ. Bertapa. Itu impian gue sih sebenarnya. Kalau perawatannya paling kalau kaset kan nanti headnya kotor, rollingnya kotor dibersihin bisa. Kalau PH darumnya mungkin kotor, ada sikatnya, tapi ada anunya lah, ada perawatannya. Dia ngangkat semua debu gitu ya. Berarti emang sendiri Mas Markus? Enggak semua, enggak keburu lah, sudah banyak banget. Oh, ada krunya lah berarti. Enggak, tapi saya taruh di rak aja, taruh di bawah, asal enggak lantainya enggak basah gitu sih, mungkin masih aman lah. Oke. Jadi sebenarnya ada pengaturan suhu enggak sih sebenarnya? Kalau yang ribet banget ya Bang, maksudnya kan yang betul-betul kayak gitu dijalankan itu kan ada suhunya harus sekian lah. Iya, berapa kalau boleh tahu suhunya? Saya enggak tahu Bang, saya selama ini punya saya juga fine aja lah. Oke. Karena kita aman ya, orang Indonesia ya. Tropis, friend. Justru lembab itu yang bahaya. Katanya, friend. Gampang lengket. Di cover ya terutama ya. Terutama di cover. Udah gitu kan kadang pakai plastik tuh. Nanti covernya ada lingkaran, kalau biar itu ada lingkarannya itu kalau kelamaan tuh. Kalau itu ya yang pertama kena. Oke. Oh nongol di ini ya, nongol di artwork gitu ya. Ya ada alurnya itu. Nah ini gue pengen tahu ini nih, kalau Alpha Omega gimana ininya, Bren? Ya, di tempat yang sejuk aja. Gitu. Ya paling di tempat yang sejuk terus. Tapi kalau asiknya kalau vinil yang lama kan bau kertasnya ini kan. Iya kayak NOS New Old Stock. Jadi kadang ada teman-teman yang nanya, Mas itu gimana kondisinya? Kalau saya bilang ini bau gudang. Jadi jadi beruntunglah teman-teman kalau punya teman-teman label yang mau bangkrut lah, itu lumayan itu mau benar. Kita istilahnya ngasih rezeki dia biar mungkin survive lah ya, jadi gitu. Ada teman-teman yang ini nawarin ya kayak Pak Markus itu
Kadang jangan yang bangkrut juga. Iya. Temennya sukses deketin. Iya, Bang. iya. Punya dobelan bisa diminta. Iya, Nah, gue lumayan. biasanya begitu. Contohnya Vincent nih, One Palace ada berapa tuh? Ada 3 tuh, ambil 1. Nah, enak kayak punya teman sukses. Juta emang. Juta lah. Oh, yang ini nih, tepian yang ini. Yang ini. Air. Butut dikit deh. Ya, itu dia temen sukses, temen susah ternyata Ada manfaat. bisa jadi kita manfaatin, friend. Ya kan, tinggal gimana kita nyari angle-nya, ya kan. Yo, benar. Nih udah diliatin lagi dia sama Anggit nih senyum-senyum. Ada ya. lagu yang mau kita putar lagi kan? Ini belum nih Remaja Bahana nih. Masih banyak lagu kita nih. Oh, iya. Gitu ya. Tinggal ini sama apa, friend? Ini dulu aja nih, Remaja Wah, Bahana. trio nih. Oke, mantep nih, Lokananta. Itu oke nih yang disetel nih, friend. Merah, friend. Woi. Pangrok ya kan. Remaja Bahana. Kalau kita lihat sih udah nggak Track berapa remaja nih, tuh, friend. Asik. Kok dari sini ya? Semacam burung kakatu bulu putih, semacam lele tua rambut putih-putih. Burung kakatu hingga di jendela, burung kakatu tua. Burung kakatu hingga di jendela, lele suruh tua tinggi dua. Semacam burung kakatu bulu putih, semacam lele tua rambut putih-putih. Burung kakatu hingga di jendela, burung kakatu tua. Gitar nih. Hingga di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal dua. Burung kakatu hingga di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal dua. Semacam burung kakatu bulu putih, semacam lele tua rambut putih-putih. Burung kakatu hingga di jendela, burung kakatu burung kakatu hingga di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal dua. Semacam burung kakatu bulu putih, semacam lele tua rambut putih-putih. Burung kakatu hingga di jendela, burung kakatu hingga di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal dua. Burung kakatu hingga di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal dua. Semacam burung kakatu bulu putih, semacam lele tua rambut putih-putih. Burung kakatu hingga di jendela, burung kakatu burung kakatu burung kakatu burung kakatu. Wah, Sampai segitu, Bang. Yo, ini pengaruh-pengaruh anak-anak pantai nih, my friend ya. Wah, Surf rock. yo, surf rock, iya. Oke. Wush. Dari ini, jadi kita tuh pertama mendengarkan versi Burung Kakatu Indonesia. Itu dari ini ya. Warkop ya, DKI. film Warkop ya. Ya. Di kos-kosan lagi bersihin ini, lagi bersihin apa? Bersihin kamar. Orinya ini ternyata, Ternyata friend. dari sini ya. Kan? Remaja Bahana. Burung Kakatu langsung gua. Gua kalau inget kasino inget siapa? Inget kawan kita, friend.
Soleh ya. Ale White Shoes. Ini Bengawan Solo ya. Ini Bing ya, Bing Slamet ya. Nyanyi jangan salah, jangan Bengawan Solo riwayat. Bikisan dari tanah air. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau, tak berapa airmu. Di musim hujan, air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu, riwayatmu dulu. Kaum pedagang selalu naik itu perahu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu, riwayatmu dulu. Kaum pedagang selalu naik itu perahu. Boleh tepuk tangannya, Pren? Wih, Bing Slamet nih. Wah, gila lu tadi. Apa? Remaja Bahana ingat Ale lu tadi kan? Yoi, my friend. Nah, Bing Slamet tadi gue inget teman kita juga, friend. Siapa, Pren? Vincent Rompis. Kalau gue yakin tadi kayak muka Vincent yang nyanyi nih ya. Dia ada Binyaminnya apa Binyamin? Bing Slamet ya, friend. Dikit ya, ada Bing Slamet ya tuh. Dahsyat emangnya Bing Slamet ya. Dahsyat itu. Komedian itu, my friend, Bing Slamet. Wah, aktor, komedian, gurunya Benyamin juga dia. Wah, udah budayawan aja tuh ya, udah nggak bisa cuma satu tipe profesi buat dia tuh. Konon katanya yang bikin Benyamin jadi brutal gitu, doi juga tuh katanya tuh. Jadi keren, ya. Itu ibarat ilustrasi nih, friend. Kalau lu ngelihat Benyamin angkat alis, sebenarnya bukan angkat yang dialis, friend. Angkatnya yang dialis, alis yang diangkat. Ininya, friend, yang naik ya kan apa? Kulitnya. Apa namanya? Kulit rambutnya dia tuh yang begini tuh suka yang kayak apa? Jambul. Jambulnya dia, friend, biar naik. Dia pengen kaya Bing Slamet. Bing Slamet alisnya naik, bulu matanya muter-muter, friend. Gokil baru di situ ya kan. Itu yang dia main gitar ya. Yo, matanya tuh gila, belum ada CGI udah ada tahun 70-an tuh. Bing Slamet, friend. Suaranya merdu, aktor juga. Luar biasa. Sayangnya meninggalnya cepet, friend. Emang usia berapa ya Bing Slamet ya?
Masih muda, friend. Iya, itu ada apa legasinya sempat dilanjutkan oleh Adi Bing Slamet dulu ya. Gimik. Nonton YouTube kurang kuota. Babynya lemot. Emang kalau ngobrol baterai mesti banyak, friend. Coba di reload dulu, Mas, baterainya, Mas. Satu-satu. Wah, ini enak nih. Ini stylenya cakep nih. Yo, wadah. Ori nih, friend. Oh yes. Tadi ya kalau ngobrol mesti alkalin emang baterainya. Kita sekarang nggak ngomongin tentang harga lagi atau kualitas perpres atau apa. Buat tanya sekarang ke lu dulu, Dandit. Sebagai pelaku rekor ini ya. Nah, yang lu tangkep dari lagu pertama tadi, Burung Kakatua apa? Mereka memainkan musik recording live ya itu ya. Kan nggak mungkin tracking. Nah, skill pada zaman itu kan mereka memainkan lagu live track kan berarti take-nya berulang kali. Pasti. Dan sesempurna mungkin dia harus seperti itu. Nah, yang asiknya kan kalau kita metronom pasti ada yang meleset-meleset dikit mungkin ya. Kalau kayak tadi di lagu yang Bengawan Solo kan pasti ada miss tempo. Nah, ini kan berarti secara analog, satu analog, kedua mereka mainnya live track. Otomatis ada nilai plus. Berarti misal saya ada yang salah nih, gitarnya salah, diulang lagi sampai hasil yang perfect. Kalau saya nangkepnya secara teknis seperti itu. Tidak melupakan hasilnya ya. Hasilnya kan berarti wah ini berarti berapa kali take nih kalau kita seperti itu. Padahal era sekarang kita tinggal ini drum dulu, nanti gitarnya nanti ini bikin guide. Nggak mungkin dia bikin guide dulu kan. langsung bareng-bareng stem dulu, stem kayak mungkin kalau dulu belum ada alatnya, kalau tuner di ini apa gitar dideketin senar biasanya. Itu kalau saya nangkapnya seperti itu sih. Gue jadi ingat ini, friend, ada acara TV dulu Ireng Maulana menyetel plat lagu Saptanada. Dia tuh sambil goyang-goyang, wah ini ada salah di sini nih. Karena gue masih kecil gue ngeliatnya salahnya di mana. Ternyata emang kuping dia tajam gitu ya. Ini ada salah nih, tapi keren. Goyang-goyang. Jadi gitu kali yang dimaksud sama Dondit gitu. Jadi justru rekaman pertamanya itu jadi emang laid back-nya berasa. Di situ blues-nya. Seru ya. Berarti emang zaman dulu lebih skillful berarti ya. Lebih skillful, sound-nya dapat. Selalu berulang lebih kali. Sabar juga, selain skill sabar ya. Menikmatinya, Bran. Iya. Salah, ayo ulang lagi dari pertama. Gue kebayang tuh misalnya kan lagi main tuh, waduh, drumnya salah pukul gitu. Dan salah itu tadi simbalnya salah, katanya ulang dari pertama. Diapain tuh ya sama teman-teman ya? Anjing. Ngabisin shift. Logika berpikir kita kan gitu, friend. Tapi jujur, friend, namanya Kus Plus bisa sampai 100 album. Itu powernya. Powernya mantap ya. Udah salah, nggak boleh salah, tapi kok bisa albumnya 100. Kus Hendrat pernah cerita, dia rekaman itu lagi tag, gue lagi on, lagi ini, di cut sama engineer, kereta lewat bocor, friend. Kerekam. Jadi kereta lewat, jadi dia di dekat Cikini dia dulu ininya. Ada record label, record rekaman di Cikini. Nah tuh ada jalan kereta di belakang. Jadi belum di atas kau dulu kan. Iya. Jadi belakang gitu. Jadi kalau kereta tembus sama peredam katanya. Tuh ternyata. Jadi setiap jam segini buruan, ini kereta lewat. Jadi di udah. Iya. Lo bayangin itu kan waktu, lo shift lo nih ada cut kereta segala macam. Ya itu dia makanya kan orang dulu perfect tapi kok bikin album udah kayak ratusan. Nah itu gue juga nggak bisa masuk akal gue tuh. Mungkin seneng kali friend masuk studio seneng. Iya. Ya kan kayak baru belajar ngeband masuk studio tuh seneng banget kan. Pas lagi rekam drum atau ini ada metronom, nah baru tuh stresnya timbul tuh baru. Bisa jadi. Sama kalau nggak gini friend, bukan yang nyela sekarang friend. Bisa jadi dulu masuk band seneng lu bilang, beda kalau sekarang friend, banyak dramanya kali friend ya kan. Akhirnya ya kan.
Belum mental illness nih. Healing dulu. Yoi. Kalau prediksi tren vinil ini beberapa tahun yang akan datang ini masih seseksi sekarang nggak sih ya? Gimana nih, Mas Markus? Kalau saya sih lihatnya kalau saya sih sebetulnya tidak ada urusan mau vinil. Perkembangan itu kan memang karena sudah senang dari awalnya, jadi paling juga beli vinil yang baru-baru barat itu kan jarang lah, karena mungkin kan saya dulu awalnya kan senang dari hard rock, progresif gitu. Jadi vinil Indonesia pun saya juga belakangan baru itu pun juga dapatnya nggak nyari, dapat sendiri. Jadi ya udah beli gitu. Tapi kedepannya ini kira-kira kalau dilihat sekarang kan sangat marak. Marak masih akan ada terus Bang. Mungkin nanti Bernardia bikin baru album lagi pasti bentuk vinil lagi. Wah, tuh, jadi nanti mungkin artis siapa lagi? Bernardia. Iya, udah 4 kali nama Bernardia disebut sama Bang Markus, friend. Ya. Upstairs Leoni bikin vinil lagi ya Bang. Bubar ke belum. Udah ngarepin bubar. Gak apa-apa, biar tinggi harganya. Ini Bang, saya kebetulan kan lagi di Solo, jadi saya mau nunjukin satu PH dari grup band yang dulu terkenal di Solo namanya Trencem. Oh, punya Mas? Ada. Kan mungkin dulu ada Setiawan Jodi. Tapi mungkin kan kalau orang yang lama mungkin Setiawan Jodi hanya ngikut di studio. Jadi di album rekamannya itu dan zaman dulu kalau mungkin, tapi saya nggak pernah ngalami karena nggak punya temen untuk lihat konser. Jadi dulu kan kalau Trencem katanya di panggung terus kayak Aka Sas itu kan gila-gilaan mainnya. Mereka bawain lagu dari barat dan saya juga yakin nguliknya dulu dari kaset Bang. Jadi dengerin satu sedikit ikut gini nanti ulang lagi. Nah, bahkan dari radio katanya sih kalau Yan Antonio ataupun direkam ya, biasanya direkam. Nah, Trencem ini kan dulu di panggung kan wah gila-gilaan lah katanya. Nah, begitu jadi PH, jadi album rekaman, musiknya Melayu semua Bang. Ini contoh. Ada. Wah, ini oke juga nih. Trencem. Jadi tren kata-kata dibalik ini dari Trencem sebenarnya Fren ya. Yang betul ini TERNCHM ini Teruna Cemerlang dulu singkatannya. Tapi kalau mungkin lebih pengen tahu sejarahnya ada teman Solo tuh yang mungkin lebih tahu Mbah Biro Kribu. Jadi mungkin tahu sejarahnya Solo ya. Nih, band Solo nih jatuhnya nih Jim. Wois. Yang ini nih. Ada lagu Jawa, lagu Dan ini masih dapat tanda tangannya sih. Dari personilnya 2, yang ini cuma 1 doang. Ini juga udah susah, tapi bukan dalam kategori udah susah, tapi bukan dalam kategori PH yang mahal sih, enggak. Masih mungkin kisaran 1 juta lebih lah, bukan yang puluhan juta gitu, enggak. Itu di Solo juga dulu banyak band Solo Bang, ada dari band ini masuk Solo ya? Masih Solo. Ada dari band komunitas Saint Solo ya, namanya Ya Brothers. Itu juga keluar PH-nya. Pelangi di Jahari atau Malam Hari, saya lupa judulnya. Itu juga satu-satunya album PH. Di situ ada satu lagu yang kayak kayak Latin, kayak Santana, satu lagu. Di luar tuh banyak kan pop Indo semua. Tapi kalau di panggung atraksinya mungkin ya udah kayak grup hard rock di Purple gitu. Terus ada Scoreless itu juga ada pop. Pokoknya begitu mereka bikin album itu pasti jadinya Melayu semua. Kenapa tuh ya? Ya mungkin takut gak laku Bang. Takut gak laku mungkin ya kalau dibikin. Dan banyak kan bawain lagu-lagunya dari Jurahib, di Purple, Zeppelin gitu. Gitu. Oh band cover tapi punya album ya? Cover lah. Kalau jadi rekaman mereka bikin lagu sendiri. Ya kan kalau kita ngelihat kan secara cara pose, cross fashion, tampilan, nggak ada Melayunya nih, friend ya kan? Gondrong. Wah, gila cut, ya kan, muka menatap tajam. Celana paling kirinya dong, lu demen banget gua tuh. Oh, gua banget deh kayak gini nih ya kan. Paling ada. Kalau sekarang celana ormas nih kayak gini, friend ya. Sialan. Hah? Cutbray dong ya, emang cutbray motifnya, friend. Ini yang gue seneng sama generasi 70-an kayak gini aja nih, friend. Kok bisa ya mereka merasa keren gitu ya kan? Asal lo tahu nih, Malau dari tahun 95. Kuliah, celananya begitu, friend. Wino zaman Smashing Pumpkins, dia masih begini. Ya, kalau Gout kan
mendahului zaman, friend. Iya kan? Tinggalan zaman, friend, orang lagi Smashing Pumpkin. Wis, lu lihat dong Black Rose. Boleh lo. Iya bener juga ya. Iya kan. Lenny Kravitz. Iya kan. Ada koleksi ini nggak yang 80-an nih, Mas? 80-an saya nggak bawa. Paling Dian Pramana, Bang. Dian Pramana itu kan masih masuk 80-an ya. Ini sebulan meninggal dia. Ini kalau dilihat dari foto lokasinya pasti di Solo juga ini nih. Lapangan itu kayaknya. Lapangan mana? Manahan atau lapangan apa nih? Sriwedari nih kayaknya nih. Oh iya. Ini nih. Ini kalau teman-teman ada yang suka city pop. Ya. Ini city pop ala Indonesia nih. Ini cover ori semua. Sebelum namanya city pop lah, friend ya. Iya. Pop kreatif dulu ya. Pop kreatif dulu ya, Bang. Dan ini pada saat Mas Dian masih hidup, saya ketemu di Jogja waktu konser. Oh, sempat ketemu sama Dian Pramana Putra? Ya, kebetulan saya minta sign-nya sekalian. Nah, kalau gue boleh tanya Pak Markus, kan udah ketemu sama Dian Pramana Putra. Ya. Itu titiknya itu bener apa tempelan? Enggak, makanya. Dan saya senangnya dengan tompel itu mungkin musisi lama ini, mereka malah lebih ramah. Lebih ramah dibanding yang mungkin band-band baru ya mungkin. Mosok. Betul, Mas. Bagaimana? Parameternya dari mana, Pak? Ya kalau saya kebetulan kan lebih banyak ketemunya musisi-musisi lama, Bang, minta tanda tangan. Paris, Dian, Yoki. Mereka sangat welcome. Mereka welcome dan malah ya barengan makan bareng, wedangan itu mereka oke lah. Kalau yang mungkin nemui mungkin Dani itu kan malah lebih susah mungkin. Ini masih kepake, Mas? Masih pakai masih lah. Dan ada nama saya di situ, Bang. Ada nama saya. Tidak, siapa tahu. Gue suka gue album ini gue. Tidak sasar ya. Ada reissue-nya Dian sih kayak masalah. Tapi pasti beda lah hasilnya. Iya. Ya soalnya kakak-kakak kita yang cewek-cewek dulu pas ini album ini. Jadi wah. Dulu ada Faris, Dian yang mewakili dari gantengnya emang. Yo, kalau. Nah ini mulai pop. Yang ini albumnya mulai pop. Wow. Tapi kan sepop-popnya keluaran Jackson friend beda, friend. Iya. Makanya kalau lu cari ada kaset Jackson, udah lu ambil aja, friend. Ini pasti juga sesuatu tuh kalau Jackson. Ini pop tapi tetap Yoki Suraprayogo, friend. Ya. Kau bunga di tamanku. Ya. Zaman ini nih, dahsyat. Surya Prayogo rambutnya pendek, friend. Pak Markus gua akhirnya udah kita bongkar aja semuanya dah ya kan, jangan tanggung-tanggung. Wah, band dari Malang. Band Malang. Yang kayak gini-gini nih. Ini juga promo radio. Nih, kayaknya ini juga sebenarnya lebih kalau ini betul-betul antik karena ini set belakang, cover belakang. Harusnya cover depannya tuh seperti ini tapi warnanya lebih cerah. Kalau ini jadi buat radio dia pakai kayak karton gitu, ada capnya bandnya, terus ada kayak kata-katanya lah buat teman-teman band radio Malang apa sebagainya lah. Ada kayak tangannya gitu. Ini bandnya namanya apa ini? Bandnya namanya Karisma Alam. Ini ada 2 kaset sih, dua album. Kasetnya 2 itu saya pernah jual, 2 itu satunya 500-an. Di 2 itu sejuta nih, Bang. PH-nya ada satunya juga, cuman banyak yang nggak tahu di mana. Aku belum tahu nih lagu ini nih. Ini ya mungkin masuknya juga pop tapi bukan pop yang melo, Bang, bukan yang Melayu. Boys. Udah ada tulis jazz bossa nova. Yang saya singgung Sam Simon. Ini mahal ini kalau yang ini. Ada yang mahalnya berapa nih Pak Markus? Boleh. Ini panutannya Ricky White Shoes nih ya. Yo. Kalau cerita Sam Simon mukanya berbinar-binar banget ya. Nah, gue juga baru lihat sih ini albumnya nih. Mungkin di 2 sampai 3 jutaan kalau orang jual. Ini masih kepake, Mas? Kenapa? Masih kepake. Masih kepake. Masih. Nanti kalau 10 juta baru dijual lah. Nih satu lagi ya. Beda ya kalau ngapain dikasih tahu harganya kalau nggak mau dijual ya kan? Kagak lah. Rolis ini. Wah, ini ada gitar Rolis juga. Ini waktu dulu di Singapura nih ya. Singapura. Terus ini juga waktu itu kan sempat rekaman di Lokananta. Nah ini saya waktu itu tiap teman dapat tanda tangannya yang sudah almarhum beliau.
Benny Likumahua, bapaknya si Berry sama Iskandar. Tengku Iskandar. Jadi di sini belum ada Teku CFT call belum masuk, di mana pun belum masuk. Jadi masih awal-awal dulu. Ini nih. Udah habis semua kayak ini. Ini kalau tampil di TV gue udah tidur, gue dibangunin sama gue. Bangun, ada gitarolis. Itu kali dampaknya terakhir begini dampaknya jadinya. Cicago ini dulu zaman dulu Bang ya. Cicago ada Precision ya. Ya, Cicago. Ya gitarolis berusaha untuk menyisir rambutnya lah ya. Mengimbangi kawan-kawannya. Tetap kayak James Brown, peran posenya diambil James Brown juga. Ini albumnya banyak sih, saya ada semua, cuma satu yang keluaran luar negeri saya nggak punya. Ini bukan yang dari ini pertama satu ya? lagi. Ini pertama bukan sih? Ini yang album pertama betul. Oh ini full versi full fotonya. Artwork dahsyat ini. Ini dapat berapa waktu ini? Nyampe? Itu masih 1 juta. Berarti kalau 1,5 sih dilepas dong ya? Jangan. Enggak. Janganlah. 1 juta ya. Kalau ini bangnya. Nah ini bakal mahal ini. Ini karena sudah ada sennya, harganya juga pasti beda. Mahal. Makasih Bang 10 Jimmy. juta. Sempet ngejual harga di 28 juta tuh, yang sampai buat anak sekolah waktu Covid kemarin. 2. Nah, pernah ngejual yang paling murah berapa? Saya ngasih malah sering Bang. Enggak pernah. Loh, ini. Yang LB Murdani kasih dia aja tuh. Dulu saya pernah dapat PH itu kebetulan kan belum ada WA dan sebagainya. Oke. Dari SMS Bang Jimmy, dari salah satu kota di Jawa Timur itu dia penyiar radio, terus dari radionya udah bangkrut. Ya mungkin hampir semua kejadian lah di setiap stasiun radio itu kan pasti barangnya diambilin lah, dijual sendiri. Nah waktu itu setiap minggu saya di SMS tuh ada 30 sampai 33 Vinil semua. Vinil semua. Yang jual juga pinter, diselipin fals satu, yang lain jelek-jelek lah. Ada keroncong, ada pelayu, tapi kan secara overall itu harganya fals. Ya, harganya kan cuma waktu itu masih satuannya 50.000, jadi sekitar 1,5 juta, oke lah. Tinggal kuat-kuatan duit saya apa koleksinya dia, saya pikir gitu. Jadi setiap minggu 1,5, tapi akhirnya berhenti, jadi udah habis, terus tinggal yang tujuin. Nah, saya waktu itu dapat dari SMS itu ada PH juga nggak tahu kan, waktu itu belum ada Facebook, belum ada apa, jadi ada namanya grup tuh Livon, mungkin pernah denger ya. Livon tuh Hard Rock Lamas. Nah, waktu itu saya upload di Facebook saya, terus ada teman yang seller dari Blok M tuh WA saya, inbox saya, itu saya bayarin 8 juta lah. Saya kaget waktu itu, di 250 itu Bang. Terus 8 juta, enggak lah, enggak saya jual. Saya jual karena takut kemurahan Bang, 8 juta itu loh. Ya, terus dia, bulenya ternyata dia buat yang nyari bulenya DM saya. Oh enggak, saya bayarin 15 juta. Enggak lah, terus terakhir penawarannya itu $2,000. Tahun berapa ya? $2,000, dia minta PH satu lagi dari saya, first price juga. Terus dia mau kasih saya PH 6 biji. Suruh milih lah. Cuman saya waktu itu enggak jual, takut kemurahan, udah enggak saya jual dulu Bang. Terus pada saat setelah Covid saya jual, waktu itu saya terima net 1 PH itu 38 juta. Paling mahal itu Bang, 1 PH. Iya. Itu artisnya sendiri langsung ya? Apa dia penyanyi di situ? Enggak sih. Oh. Enggak tahu, pasti boleh Bang itu. Isunya udah keluar berapa kali sih, teman mungkin ya. Kalau di barat mungkin kan first price juga. Kalau yang maniak kolektor itu kan cari yang first price. Gue pernah lihat ini sih, kompilasi pertama Gout. Yeah. Ketemu di Facebook, dia cerita aja. Okay. Di Facebook, gue lupa kalau Facebook kan nama gue ya. Oh, bukan Johnny Thunder. Lupa gue, gak gue ganti nama atau gimana gitu. Wah berapa nih? Mahal naruhnya Bang. Sekian, masa gak diambil Bang Jim? Wah ngepet, kan nama asli. Kan turun aja. Menarik tuh. Lama mungkin ya penilaiannya seperti itu ya. Emang kadang mau ngelepas juga jadi sayang atau bagaimana. Takut kemurahan Bang. Yoi. Oke. Kita ke DJ Anggit lagi nih my friend ya. Yoi, lagu apa lagi nih? Yoi, deh lagu terakhir sebagai penutup kita my friend. Yoi. Thank you nih buat Mas Dondit, Mas Markus. Ini juga ditunggu rilisan terbarunya ya kan my friend ya. Yoi. Yang
ekstrim. Terus juga Mas Markus koleksinya kalau Dian Paramarputra mau dilepas coba colek saya, ya enggak ya? Betul. Dan ini lagu Pamungkas kita, bukan lagu Pamungkas. Iya. Pinter dia kasih nama Pamungkas. Ini kepake ya. Iya. Ini lagu penutup. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Jangan lupa nanti berbukalah dengan yang manis. Ini produksi Lokananta juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Oke, terima kasih sudah hadir di Siniar Lokananta nomor 1. Terima kasih sudah hadir, selamat berbuka puasa. Dengan ini Siniar Lokananta number 1. Kita tutup my friend ya. Terima kasih. Tepuk tangan.